الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bertemu dan kita masuk ke pertemuan yang ke-8 dari kitab Susun Nahdoh ini, dan kita akan masuk kepada bab yang terkait dengan Islam adalah sistem yang mengatur ya, kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan terkait dengan bagaimana gambaran ya Islam sebagai satu apa namanya ideologi ya, sebagai satu apa namanya risalah yang paripurna begitu ya, dan itulah yang nanti akan menjadi kunci daripada kebangkitan begitu. Nah, oleh karena itu kita akan coba perdalam. Malam hari ini saya akan sampaikan di bab 8 ini ada 3 poin ya. Nanti kita akan bisa dalami bersama-sama. Yang pertama itu adalah terkait dengan Islam itu sebagai risalah yang sempurna. Jadi dalam sisi konsep ya kita akan bisa melihat bagaimana kemudian eh, apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah memberikan satu apa namanya jaminan ya kepada kita semua ya terkait dengan standar atau kualitas daripada Islam itu sebagai sebuah agama yang paripurna begitu ya. Jadi kita bisa melihat di dalam surah Al-Maidah ya, khususnya di ayat 3 terkait dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, jadi ayat ini apa namanya menjadi salah satu ayat yang eh, apa terakhir ya apa namanya turun gitu ya, meskipun bukan paling akhir ya, tapi termasuk fase-fase terakhir ketika kemudian haji wada ya, yaitu haji yang pertama dan terakhir ya yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ya, di mana kemudian ayat ini menegaskan bahwa pada hari itu ya, pada hari di mana umat Islam ya melaksanakan ibadah haji ya bersama dengan baginda Rasulullah SAW, maka pada saat itu apa namanya kita bisa melihat bagaimana kemudian Allah memberikan satu apa namanya ketetapan bahwa pada hari ini aku telah akmaltu lakum dinakum, ya telah aku sempurnakan ya bagi kalian ya agama ya untuk kalian, yaitu Islam ini ya wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah cukupkan ya nikmatku ya kepada kalian ya, dan aku ridho ya wa raditu lakumul Islam madinah, ya aku ridho ya Islam itu menjadi agama bagi kalian. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa apa namanya di dalam doa kita sering mengatakan ya, kalau dalam eh, mulai dari anak-anak kita ya, dulu ketika di TPA itu kita diajari doa ya, raditu billahi robba ya wabil islami dina ya wabil muhammadin nabiyya wa rasulah wabil qur'ani imama wa hakama, dan seterusnya. Nah itu kalau Allah sendiri ridho ya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ridho. Jadi kalau kita seorang muslim tidak ridho kalau kemudian Islam itu menjadi agama yang ya sempurna satu-satunya bagi kita, ya tentu ini ada problem ya bagi umat Islam. Sekarang ini kan banyak orang yang merasa bahwa Islam itu apa namanya justru sama dengan agama yang lain gitu ya, sehingga tidak apa namanya meyakini sepenuhnya, dan ini adalah sesuatu musibah begitu ya, sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa ini ya hadhihi akbaru na'mullah. Jadi ini adalah nikmat yang terbesar ya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Islam ya Jalla jalla ala hadil ummah, ya kepada umat ini haitsu akmalu ta'ala lahum dinahum, ya terkait dengan kesempurnaan ya dari din ya mereka gitu ya. Jadi Islam berbeda dengan agama-agama yang sebelumnya ya diturunkan ya, walaupun nanti kalau dilihat dari sisi unsurnya ada kesamaan, yaitu akidah dan syariah gitu ya, tauhid dan juga aturan, tetapi eh, apa namanya per nama maka kemudian agama itu diberikan nama Islam itu adalah ketika risalah ini diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi bukan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, karena Islam ini adalah risalah pamungkas
dan tidak ada nabi setelah itu. Ya fala yahtajuna ila dini ghairihi, yang tidak kemudian membutuhkan agama yang lain, ya wala ila nabi ghairi nabiyihim, dan juga tidak membutuhkan nabi ya selain nabi mereka. Ya, ini kita sudah masuk ya di bulan Rabiul Awal ya, di mana kemudian ini adalah momen penting dari kelahiran baginda Rasulullah SAW, sehingga ini juga nanti menjadi satu momen yang semakin ya harusnya menguatkan kita semua kaum muslimin ya terkait dengan itu ya. Sholawatullah wassalamu alaihi walihada ja'alallahu khatamal anbiya, ya, dan kemudian Allah menjadikan beliau sebagai penutup para nabi, wa ba'atsa ilal insi wal jin, dan juga kemudian mengutus beliau untuk manusia dan jin, ya falah halan ila ma halahu. Jadi tidak ada sesuatu yang halal kecuali dihalalkan oleh Islam, wala haraman ya ila ma haramahu. Dan tidak ada yang kemudian haram kecuali yang diharamkan. Wala dinun ila masyara'ahu, dan tidak ada kemudian agama ya kecuali apa yang kemudian disyariatkan, ya wa kullu syai'in ya akhbaru bihi fa huwa haqqun wa sidqun la kadzaba fihi wala ful. Jadi tidak ada kemudian di dalam agama ini kecuali apa kebenaran ya, dan juga kemudian kelurusan, tidak ada dusta, dan juga tidak ada hal yang apa namanya menyelisihi begitu. Nah, sehingga dari sini ayat ini nanti paralel dengan ayat-ayat yang lain ya, misalnya wa tamat kalimatu rabbika sidqan ya wa adlan, misalnya di situ itu juga sama di situ poin pentingnya itu adalah bahwa ya intinya Islam ini adalah sebuah agama yang paripurna. Jadi ini saya kira penting untuk kita tegaskan di tengah ya atau menjelang kelahiran dari baginda Rasul, agar kita bisa semakin bersyukur begitu ya, bahwa begitu luar biasa Allah memberikan nikmat ya, sehingga kemudian Nabi kita kemudian dilahirkan, kemudian diberikan risalah yang luar biasa dan disempurnakan di akhir daripada apa namanya fase di mana kemudian beliau diutus sebagai Nabi begitu. Sehingga dari sini kita tidak boleh ada keraguan ya sedikit pun gitu ya. Jadi dalam konteks ini ya kalau di apa namanya nanti detailkan gitu ya. Jadi akmaltu ya al yauma akmaltu lakum dinakum, yang dimaksud adalah huwa Islam. Ya ini yang saya kira tadi udah ditegaskan. Jadi kaum muslimin kemudian kita bisa lihat, kalau kita kemarin sudah saya singgung pada pertemuan sebelumnya ya, apa namanya ada dua unsur Islam ya, kalau kita apa uraikan begitu ya. Ada akidah Islam yang itu laksana seperti akar ya, yang kokoh begitu ya, yang menghasilkan batang, cabang ya, ranting, dan juga kemudian daun dan buah gitu ya. Syariah inilah yang kemudian kita ibaratkan aturan di pemerintahan, ekonomi, sosial, ya, budaya, pendidikan, hankam, ya, termasuk dalamnya politik luar negeri, dan juga menyangkut aspek individu, ya, keluarga, termasuk di dalamnya masyarakat, dan juga kemudian negara. Jadi kalau dalam bahasa yang ringkas kita sebut Islam ini adalah akidah wa syariah, gitu ya. Ini sesuatu yang pokok, yang membuat kita bisa kemudian nanti apa namanya menggunakan ya Islam ini dalam konteks konsep untuk menganalisis berbagai tadi apa fakta-fakta yang ada di sekeliling kita begitu ya. Jadi kita nanti akan bisa melihat bagaimana kemudian kita meletakkan Islam itu sebagai satu ya dalam konteks melakukan berbagai aktivitas ataupun juga berbagai gerakan begitu ya. Nah, sehingga dari sini kalau kita lihat cakupan dari kehidupan, aturan kehidupan ya untuk manusia ya, itu dimensinya ada tiga ya. Dari kalau kita uraikan lebih detail lagi, dimensi satu itu adalah hubungan manusia dengan Allah ya, hablum minallah, yang sifatnya vertikal, ada masalah akidah, ada masalah ibadah yang sifatnya mahdoh ya, ada sholat, ada saum, ada zakat, ada haji, gitu, ada jihad, begitu ya. Kemudian ada dimensi yang kedua yang terkait dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, ya, dengan apa namanya bagaimana dia makan, ya, makanannya, minumannya, pakaiannya, ya, akhlaknya, gitu ya. Dan juga dimensi ketiga, ya, hubungan manusia dengan manusia yang lain, ya, mulai dari berpemerintahan, ya, berekonomi, ya, kemudian berinteraksi secara sosial, bagaimana kemudian pendidikannya, bagaimana juga apa sanksi kalau kemudian ada berbagai pelanggaran, dan juga politik luar negeri Islam. Jadi dari sini kita bisa melihat kalau kita memahami Islam secara paripurna, sebenarnya akan mudah kita memahami berbagai persoalan-persoalan. Yang jadi persoalan hari ini kadang-kadang Islam itu tidak digambarkan sebagai sesuatu yang memang menjadi karakter dari Islam, yaitu apa? Kafah atau komprehensif.
begitu ya. Sehingga kemudian ketika menghadapi berbagai masalah, misalnya orang bingung gitu ya. Misalnya seperti kemarin ketika kita dipertontonkan dengan apa namanya kedatangan paus misalnya, yang jelas-jelas dia pemimpin kafir punya misi ke sini, begitu ya. Malah kemudian kita sambut dengan gegap gempita, gitu kan. Itu saya kira satu gambaran tidak proporsionalnya kita melihat gitu ya. Sampai kemudian adzan saja dengan alasan toleransi itu kemudian di apa namanya switch ya menjadi running tag gitu ya yang ada di situ. Ya, ini kan satu gambaran bahwa kita kadang-kadang kebablasan dalam persoalan toleransi. Padahal kita kaum muslimin dan Islam tidak pernah kemudian bermasalah tentang apa namanya masalah toleransi sepanjang perjalanan apa namanya sejarah Islam ya. Eh, maka kemudian kalau kita perhatikan subjek ya dari pelaksana dari aturan ini ada level individu, ada level kelompok tadi, ada level negara. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat rincian tadi kalau dipetakan begitu ya, yang individu ini ada masalah ibadah, masalah makanan, pakaian, ya, akhlak, ada muamalah begitu ya, ada masalah dakwah gitu ya. Kelompok itu ada persoalan-persoalan muamalah, ada juga persoalan dakwah. Kemudian negara ini ada persoalan muamalah, ada dakwah dan juga ukubat ya terkait nanti dengan penetapan atau penjatuhan sanksi ya ketika kemudian terjadi berbagai pelanggaran begitu. Jadi dari sini sebenarnya sekali lagi kita akan bisa mendapat gambaran tadi bahwa risalah Islam itu adalah risalah yang sempurna. Begitu ya. Nah, ketika kita memahami ini, persoalannya adalah kemarin. Bagaimana kemudian kita menderivasikan, gitu, ya, mengimplementasikan. Banyak orang mengatakan membumikan Al-Quran. Nah, membumikan itu bukan kemudian dengan apa namanya di apa di apa paksa untuk Islam menyesuaikan dengan fakta, begitu ya. Karena kemudian ya fakta itu yang harusnya dirubah. Karena fungsi hukum itu adalah dalam konteks ini social engineering ya dalam konteks melakukan rekayasa sosial ya jadi bukan hukumnya yang kemudian apa namanya disesuaikan dengan fakta tapi bagaimana fakta itu kemudian sesuai dengan hukum yang menjadi standar daripada ketentuan yang dimaksud. Nah, itu yang pertama di bab 8 ini. Kemudian yang kedua itu tentang hakikat masyarakat. Jadi kalau kita mau mengimplementasikan konsep Islam, kita harus lihat dulu masyarakat itu seperti apa. Gitu ya. Kalau masyarakat itu sebelum ke situ saya akan sampaikan Imam Al-Ghazali ya itu di dalam satu risalahnya Al-Ihya itu beliau mengatakan bahwa kerusakan rakyat itu karena kerusakan penguasa. Gitu ya. Rusaknya penguasa itu karena rusaknya para ulama. Ya kalau saya masukkan di sini para cendekiawan, para akademisi gitu ya, para katakanlah orang-orang yang cerdik cendekia gitu, itu masuk di situ. Rusaknya para ulama itu karena kecintaan pada harta dan kedudukan. Dan menjadi pertanyaan yang sangat retorik, siapa saja yang terperdaya oleh kecintaan terhadap dunia tidak akan kuasa mengawasi hal-hal kecil. Lalu bagaimana dia hendak melakukan pengawasan terhadap penguasa dan perkara yang besar. Begitu ya. Jadi dia terperdaya. Ya hari ini kita menghadapi itu semua. Ya ketika melihat berbagai kerusakan di masyarakat karena perilaku ya apa namanya destruktif ya daripada kebijakan-kebijakan pemerintah, maka kemudian banyak yang diam hari ini. Gitu ya. Sehingga diamnya itu bukan justru emas gitu ya. Jadi diamnya itu adalah justru menimbulkan mudarat gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa melihat di sinilah pentingnya posisi strategis ya kaum cendekia, kaum kemudian alim ulama begitu ya, kaum intelektual begitu ya, sehingga siapapun ya yang kemudian dia memiliki keterpanggilan untuk melakukan apa namanya perbaikan bahkan perubahan di tengah-tengah masyarakat ya maka dia harus memulai dengan jalan ini gitu ya. Jadi kalau melihat kerusakan masyarakat itu tidak akan lepas dari kerusakan penguasanya. Nah, penguasanya berarti dia harus kemudian menjadi objek dakwah yang apa namanya utama di situ ya walaupun tentu ada nanti berbagai aspek yang juga bisa dilakukan di tengah-tengah masyarakat ya karena orang-orang yang melakukan perubahan itu nanti dia berada di antara satu sisi penguasa dan satu sisi juga kemudian adalah apa namanya rakyat ya, secara keseluruhan sehingga di sini dia melakukan dua langkah sekaligus untuk penguasa dan juga untuk rakyat. Rakyat nanti di apa berdayakan ya disadarkan begitu ya didampingi dikawal diadvokasi dan seterusnya dan yang kedua kritik kepada para penguasa ketika mereka sudah keluar dari aturan-aturan Islam begitu ya sehingga dari sini kita bisa melihat ya mengapa biang kerusakan itu penguasa mengapa kemudian ya karena mereka berlaku tidak adil atau zolim pada rakyat. Mengapa mereka zolim? Karena mereka tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, ya, alias tidak menerapkan syariat Islam. Jadi kalau mereka hari ini menerapkan hukum yang bukan hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan mungkin itu akan terjadi keadilan hakiki.
gitu ya. Nah, ini yang penting untuk kemudian di apa di dalam konteks ini. Jadi kalau sekarang kita mengenal ada hukum positif itu artinya hukum yang diberlakukan begitu ya. Maka kemudian kita lihat jenis daripada hukum itu sendiri. Jadi kalau hukum yang kemudian dilakukan itu bukan hukum misalnya seperti KUHP yang merupakan warisan daripada Belanda dengan sekian perubahan kemarin ya hasil revisi tahun 2023 gitu ya itu tidak akan bisa menjamin secara itikodi kita tidak akan bisa melihat keadilan itu ada di dalam konteks hukum itu walaupun dijalankan oleh hakim yang katakanlah jujur sekaligus ya seperti dulu ada apa namanya Hakim Artijo ya Al Kausar misalnya itu tidak akan menjamin ya karena hukumnya sendiri sudah memiliki cacat ya dari sejak lahir. Nah, dalam konteks yang lain Ibnu Khaldun kemudian mengatakan apa namanya jika kekuatan manusia sifat-sifatnya serta agamanya telah rusak, kemanusiaannya juga akan rusak dan akhirnya dia akan berubah seperti hewan. Maka kemudian kita bisa melihat beliau ini yang dikenal sebagai bapak ya, banyak sekali julukannya ada bapak sosiologi, ada bapak sejarawan, begitu ya dan juga berbagai apa namanya yang lain suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya materialisme yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat yang menerapkan gaya hidup malas disertai sikap yang bermewah-mewahan. Jadi ini sangat relevan dengan situasi hari ini. Jadi ketika misalnya bapaknya sudah mau lengser begitu ya, anaknya kemudian memperlihatkan bagaimana perilaku-perilaku yang sangat-sangat kemudian menyakiti hati masyarakat di tengah-tengah masyarakat yang mengalami berbagai kesulitan. Saya kira itu sebuah perilaku-perilaku yang sangat-sangat tidak layak ya untuk dilakukan begitu ya. Jadi pada sisi inilah kemudian kita harus kemudian mengingatkan gitu. Nah, kita ingatkan juga kembali kemarin tentang hakikat perbuatan manusia. Di perbuatan manusia kemarin itu adalah merupakan bagian dari pemenuhan potensi ya baik itu kebutuhan fisik maupun juga nalurinya yang itu nanti akan menghasilkan dorongan ya kemarin sudah saya gambarkan dorongan-dorongan itu harus dipenuhi dan dengan apa namanya akal manusia maka kemudian dorongan itu nanti akan kemudian menjadi satu perbuatan gitu ya sehingga dari sini maka kalau kemudian akalnya ya itu kemudian basisnya itu adalah pemikiran yang Islami, maka perbuatannya itu pasti akan kemudian melakukan hal-hal yang haram. Ya, hal yang halal, yang haram itu kemudian malah justru kemudian tidak dilakukan. Ya, tetapi sebaliknya kalau pemikiran jahiliyah sebaliknya justru yang halal itulah yang kemudian apa namanya tinggalkan, sementara yang haram justru kemudian dilakukan. Ya, jadi kalau kita melihat kemarin ada seorang ketua umum partai yang baru terpilih, terus kemudian setelah dia terpilih beredar foto dia ya yang 100% orang yakin bahwa dia itu adalah fulan yang dimaksud begitu ya dengan apa namanya apa whisky yang harganya kemudian puluhan juta gitu kan misalnya gitu itu kan kita bisa bayang ya dia muslim tapi kemudian dengan fakta itu kita bisa melihat bagaimana kemudian tadi apa perilakunya tadi itu gitu ya sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa secara individual gitu ya orang harus memahami betul bahwa Allah telah memberikan pikiran, kemudian juga perasaan tadi, dan juga kemudian ketika berbuat maka dia harus memahami tadi perbuatan itu sendiri sesuai atau tidak dengan Islam. Makanya nanti di dalam Islam ada dua kaidah yang sangat pokok begitu ya terkait dengan perbuatan ini. Yang satu itu adalah al aslu fil af'al at-taqayyud bi ahkam syar'i. Jadi hukum asal dari satu perbuatan ya itu adalah terikat dengan hukum-hukum syarak. Jadi sebelum melakukan sesuatu ya jangan kemudian dilakukan sebelum tahu hukumnya. Apakah wajib, sunnah, ya mubah, makruh atau bahkan haram. Gitu ya. Kemudian untuk benda itu statusnya hanya ada dua. Al aslu fil asya al ibahah malam yarid dalilu tahrim. Ya ada apa namanya hukum asal dari benda sesuatu ya itu adalah halal selama kemudian ya tidak ada dalil yang mengharamkan. Ya maka babi itu haram ya karena ada dalilnya. Begitu ya. Kalau tidak ada dalilnya ya itu tentu membutuhkan nanti penelaahan. Hukum asalnya halal, tapi kemudian nanti tentu akan membutuhkan penelaahan lebih lanjut. Ya. Nah, makanya kita masuk kepada kalau begitu masyarakat itu apa sebenarnya? Nah, secara fakta masyarakat itu sebenarnya adalah kumpulan dari individu-individu yang kemudian tadi memiliki tadi pikiran dan perasaan tadi. Nah, mereka berinteraksi secara terus-menerus ya dan memiliki pikiran, perasaan dan aturan tertentu. Gitu ya. Jadi unsurnya di sini kalau kita amati ya, kalau
kita buka-buka buku sosiologi gitu ya, banyak sekali definisi tentang masyarakat. Saya pilihkan definisi ini karena ini yang lebih mendekati pada fakta gitu. Jadi bahwa ketika ada masyarakat itu pasti ada individu-individu, jadi bukan hanya satu orang. Jadi kalau satu orang ada di pulau itu namanya bukan masyarakat gitu, itu individu fulan aja gitu. Orang yang naik bus, naik pesawat gitu, naik kapal itu bukan masyarakat, tetapi apa namanya, satu RT gitu ya, dalam satu RW bahkan satu kelurahan tertentu itu bisa disebut masyarakat. Kenapa? Karena mereka kemudian berkumpul, berinteraksi, dan kemudian memiliki pikiran, perasaan, dan aturan tertentu. Ya bisa jadi itu sama, bisa jadi nanti juga kemudian bertentangan begitu. Nah, tujuan dari interaksi itu untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang disebut dengan kebaikan bersama gitu ya. Jadi apa namanya, common good gitu ya. Jadi sesuatu yang mereka anggap baik, maslahat am gitu ya, berupa kalau kita rincikan tuh ada yang namanya keadaban gitu ya, ada kemakmuran, ada keadilan, ada keamanan begitu ya. Jadi kalau misalnya kita contohkan gitu, kalau kita tinggal di satu perumahan misalnya, kemudian ada satu eh, apa warga yang kemudian kecurian, pasti semuanya akan resah gitu. Wah, ini nanti kalau ada satu ya, dari sisi keamanan jangan-jangan nanti besok ada yang dicuri lagi siapa begitu ya, sehingga orang-orang tidak nyaman hidup. Demikian juga kalau kemudian di satu masyarakat ada ketidakadilan gitu ya. Kita lihat kasus Sambo misalnya gitu ya, yang sangat-sangat biadab begitu ya. Justru ketika dia dihukum mati gitu ya, kemudian akhirnya dikurangi menjadi hukuman seumur hidup, dia berpotensi nanti bisa lepas ya pada konteks KUHP yang baru nanti. Sementara korbannya yang sudah meninggal tidak mendapatkan perlakuan yang adil gitu ya. Nah, kalau dalam hukum Islam walaupun ini non Muslim ya, orang kafir gitu ya, itu akan mendapatkan keadilan gitu ya. Jadi selesai dengan mudah. Tapi karena kemudian apa namanya, korelasinya ini adalah dengan masyarakat yang justru apa namanya kapitalis gitu, maka kita bisa melihat hal yang tersebut sulit untuk dihadapkan. Kemakmuran ya, kita dihadapkan hari ini Indonesia ini ya makmur gitu ya, menurut ya sebagian orang, karena apa? Karena sudah diwakili ya. Jadi kemakmurannya itu diwakili oleh para wakil-wakil rakyatnya. Sementara masyarakat banyak yang kemudian mengalami berbagai apa namanya, kemiskinan dan seterusnya. Begitu ya. Di tengah kondisi miskin kita harus menanggung pajak yang begitu luar biasa. APBN kita jebol ya dengan 8.000 triliun ya hutang pemerintah. Itu belum hutang BUMN ya. Jadi perlu diketahui hutang pemerintah itu satu hal, hutang BUMN itu satu hal yang lain. Jadi kalau hutang pemerintah itu kira-kira sekarang sudah lebih dari 8.000 triliun, hutang BUMN itu lebih dari 1.000 triliun, begitu ya. Kalau itu digabungkan plus dengan bunganya gitu ya, kita bisa melihat ya bagaimana bisa membayangkan di negeri yang mayoritas Muslim itu kemudian ekonomi yang dijalankan itu tidak kemudian dengan ekonomi Islam, tapi kemudian dengan menggunakan ekonomi yang ribawi, dengan pajak yang seharusnya kemudian tidak menjadi kewajiban masyarakat begitu ya. Dan yang paling top itu nanti adalah keadaban. Jadi masyarakat ini sebenarnya mau kemana sih gitu ya? Akan saling memakan satu sama lain ya. Ada sebagian apa namanya, ungkapan mengatakan homo homini lupus ya. Jadi manusia itu seolah serigala dengan yang lain, saling memakan misalnya begitu ya. Ini yang kemudian nanti pemenuhan masalah ini adalah pemenuhan pemikiran dan perasaan tadi, naluri dan kebutuhan dengan aturan tertentu. Jadi konsisten di situ, ada pemikiran, perasaan, dan aturan gitu ya. Nah, maka perubahan masyarakat itu berarti mengubah pemikiran, perasaan, dan aturan-aturan yang diyakini oleh individu-individu dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Gitu. Jadi secara ini kalau saya simpulkan satu slide ini kalau di apa namanya kampus itu bisa berapa SKS itu ya, untuk ini ya, masyarakat itu kalau belajar aja tentang masyarakat itu udah panjang, tapi ini ringkasannya kira-kira begitu. Makanya saya coba apa namanya lebih detailkan ya, unsur pembentuk masyarakat tadi ada pemikiran, perasaan, dan aturan. Individunya udah pasti ya, jadi nggak mungkin ada pikiran, perasaan, dan aturan itu kalau nggak ada manusianya begitu ya. Nah, kita lihat misalnya bagaimana masyarakat Madinah gitu ya. Kalau kita lihat sebelum Islam gitu ya. Ini contoh sederhana bagaimana pemikirannya itu asobiah, sama dengan pemikiran di Mekah gitu ya. Suka dan tidak suka itu karena materi. Ya, aturannya juga aturan jahiliyah. Tapi sesudah Islam, maka ketika kemudian dakwah masuk begitu ya, melalui sahabat yang kita kenal sebagai duta Islam, yaitu Mu'ad apa Mus'ab bin Umair begitu ya, radhiyallahu an, itu pemikirannya menjadi Islami. Ya, rasa suka dan tidak sukanya, perasaannya tadi itu karena Allah gitu ya, suka diambil karena Allah, tidak suka ditinggalkan karena Allah. Aturannya Islam ya. Nanti yang kita kenal adalah dengan apa namanya platformnya itu adalah Misakul Madinah
ya yang ada di situ. Nah, maka dari sini kita bisa melihat poin kedua juga bahwa faktanya masyarakat itu beragam. Jadi kalau banyak orang mengatakan negara Islam itu kemudian nanti apa namanya seragam gitu, itu salah besar. Dari sejak awal masyarakat itu majemuk, Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya bukan fenomena baru begitu ya. Jadi kalau kita di sini menggunakan istilah Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity misalnya gitu ya, kesatuan dalam berbagai keragam itu sesuatu yang biasa saja gitu ya. Di zaman Rasul di Madinah ya, negara Islam itu menghadapi satu kondisi, ada Muslim di situ ya, baik dari Muhajirin maupun Ansor, ada kaum musyrik begitu ya, penyembah berhala, ada juga Yahudi, ada Nasrani juga ya yang ada di situ. Yahudinya juga ada beberapa kelompok ya yang berpengaruh ya yang ada di situ. Nah, yang menarik itu adalah jenis negaranya. Ya kalau kita nanti lihat hubungan antara masyarakat dengan negara ya, maka di dalam konteks aturan ya, itu nanti ada apa yang disebut dengan organisasi yang paling tinggi di dalam masyarakat yang disebut dengan negara. Jadi orang itu bisa berorganisasi, tapi organisasi yang paling tinggi dalam konteks sebuah apa namanya masyarakat itu disebutnya negara. Nah, negara dalam konteks Islam itu disebutnya Darul Islam dan Darul Kufur, gitu ya. Jadi bukan bukan nanti kita akan perbandingkan dengan jenis apa namanya negara hari ini. Jadi apa itu Darul Islam? Nanti kaitannya dengan eh, asasnya itu dua, satu aturannya, yang kedua itu keamanannya. Jadi yang disebut dengan Darul Islam itu adalah aturan dan keamanannya ada di tengah kaum muslimin. Itulah Madinah. Sementara Darul Kufur pada saat itu adalah aturan dan keamanannya tidak dengan keamanan dari kaum muslimin. Aturannya juga aturan-aturan jahiliyah. Itulah kemudian Mekah pada saat itu. Makanya ketika Futuh Mekah itu kemudian Mekah menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada Madinah sebagai IKN, sebagai ibu kota negara pada masa itu, dan terjadilah kemudian penyebaran Islam yang begitu luar biasa. Kemudian yang keempat, poin terkait dengan masyarakat ini, itu adalah bahwa karakter masyarakat itu ada yang, kalau dalam istilah sosiologi itu ada mutamayizun, ada yang gairu mutamayizun. Yang mutamayizun itu artinya yang dia memiliki warna yang sama, gitu ya. Jadi bukan masyarakatnya sama, tidak, tapi warnanya sama gitu, karakternya gitu ya. Ya, itu karena ada ideologi tertentu. Kemudian ghairu mutamaiz itu karena campuran dari berbagai pemikiran dan keyakinan yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita detailkan, mutamaiz itu seperti masyarakat Islam. Walaupun dia beragam, tapi atmosfer keislamannya itu yang dominan. Ya, kalau masyarakat kapitalis, kita kalau hari ini melihat ya, itu hampir semua dunia ya, hari ini kita ada di dalam konteks masyarakat yang kapitalis tadi itu, yang eh, mungkin lebih menonjol. Kita bisa lihat contoh-contoh seperti Eropa, di Amerika begitu ya, yang menjadi semacam apa namanya eh, ininya apa contohnya gitu. Masyarakat komunis dulu ada ya, waktu Uni Soviet, tapi setelah itu kemudian dia perlahan-lahan bergerak kembali menjadi masyarakat kapitalis, sama juga dengan Cina. Ya, nah yang Ghairul Mutamaiz itu sebenarnya Indonesia hari ini, kita ini nggak jelas ideologinya apa gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sisi apa namanya ungkapan, itu ada ungkapan begini: Indonesia ini bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Ya, maka secara seluruh kita katakan Indonesia itu negara yang bukan-bukan kalau begitu, bukan negara agama, bukan negara sekuler. Itu menunjukkan bahwa kita tidak berani mendefinisikan diri. Kenapa? Karena negara sekuler itu ya jelas tidak dikehendaki Islam. Dan kemudian negara agama itu juga tidak berarti buruk, gitu kan. Walaupun ada kesepakatan yang hari ini ada, tetapi jangan lupa bahwa kesepakatan itu akan sangat tergantung daripada dinamika yang ada di tengah masyarakat, gitu ya. Masyarakat India juga sama, masyarakat Vietnam juga sama. Itu contoh-contoh yang mereka itu dilihat dari sisi ini campur aduk. Jadi India itu juga ada unsur-unsur Hindunya memang dominan, tapi juga unsur-unsur kapitalisnya juga ada begitu ya, unsur-unsur yang sifatnya Islam juga ada gitu ya. Sehingga itu disebut masyarakat yang tidak memiliki karakter tadi itu. Nah, kalau kemudian kita lihat dalam konteks metode perubahan masyarakat, maka secara prinsip ada dua. Satu yang sifatnya tagyiri, yang sifatnya itu fundamental dari asasnya, dari akarnya, begitu perubahannya, artinya berarti dari fondasinya. Kalau dalam konteks hukum itu dari konstitusinya, gitu ya. Makanya ketika Islam itu nanti diterapkan, yang pertama penting untuk kemudian difikirkan itu adalah konstitusi. Maka jangan lupa ketika kita bicara tentang negara Madinah, nanti kita akan singgung di belakang, itu akan kemudian bicara tentang konstitusi, ya, bahkan konstitusinya tertulis, yang tidak memerlukan kemudian konstitusi seperti makna carta atau kemudian misalnya Declaration of Independence Amerika hari ini gitu ya. Nah, sekarang ini umat Islam seolah-olah kemudian harus mengikuti apa yang menjadi
kebiasaan itu, sementara mereka punya standar yang tersendiri begitu. Kemudian yang kedua ini adalah yang sifatnya islahi. Islahi ini sifatnya perbaikan. Akarnya sudah baik, tapi kemudian tadi apa namanya ada penyimpangan, ya itu harus diluruskan begitu ya. Jadi kalau dalam konteks islahi ya misalnya dalam satu negara Islam, tapi kemudian ada penyimpangan, ya itu yang kemudian dikoreksi, bukan malah diubah gitu ya. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh Kemal Pasha itu adalah ketika dia mengubah khilafah Islam menjadi negara sekuler republik gitu ya di 1924 begitu ya, yang itu harusnya kemudian direspon tidak hanya cukup dengan perlawanan secara pemikiran atau politik, tapi juga perlawanan bersenjata harusnya. Tapi sayangnya umat Islam pada saat itu dalam keadaan yang sangat-sangat apa namanya mundur begitu. Dan kemudian poin ketiga yang ingin saya sampaikan itu tadi hakikat secara umum daripada masyarakat itu apa dan contohnya. Nah, potret sempurna masyarakat dan negara Islam, mari kita lihat ya, Rasulullah SAW itu mengibaratkan masyarakat itu bagai rombongan yang naik kapal gitu. Ini menarik, ada yang duduk di atas, ada yang duduk yang di bawah begitu ya. Nah, yang menarik beliau mengatakan yang duduk di bawah itu kalau kemudian apa namanya ingin minum kan harus ke atas ya. Kalau bahasa kita ribet gitu ya. Kenapa nggak saya lubangi aja? Saya tidak akan ganggu tuh yang ada di atas gitu. Logika berpikirnya kira-kira begitu. Nah, bila mereka mencegah orang tersebut ya, maka dia akan selamat dan semua kapal akan selamat. Tapi sebaliknya, bila mereka membiarkan ya orang itu melubangi kapal, maka orang itu celaka. Sebagaimana juga kemudian seluruh isi kapal tadi itu. Maka jadi inti masyarakat itu sebenarnya dalam konteks tadi faktanya itu ada apa pikiran, perasaan dan juga aturan tadi itu. Maka agar masyarakat itu tetap eksis, itu pentingnya ada yang disebut dengan sikap amar ma'ruf nahi munkar. Ya kalau dalam bahasa lain disebut dakwah. Gitu. Makanya dakwah itu biasanya disebut sebagai darah ya dari masyarakat begitu ya. Kenapa? Kalau darahnya kotor begitu ya, maksudnya tidak berjalan begitu ya, kental begitu, apalagi kemudian berhenti, maka itu akan menimbulkan kematian di masyarakat itu begitu ya. Nah, apa yang menjadi fokusnya yaitu antar anggota masyarakat, jadi saling mengingatkan tawasobil hak wa tawasobil sabr di antara anggota masyarakat, dan yang kedua antara masyarakat dengan pemimpinnya ya. Jadi kalau yang satu tadi itu sebutnya hubungan yang sifatnya horizontal, sementara yang kedua itu hubungan yang sifatnya vertikal tadi. Kalau dikaitkan dengan Islam itu apa namanya relevan ya, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Nah, hablum minallahnya ini ya, kaitannya nanti dengan pemimpin tadi itu, apakah dia memimpin dengan hukum-hukum Allah atau tidak, sementara kemudian hablum minan nas bagaimana kualitas masyarakat itu tidak apa namanya istilahnya menjadi masyarakat yang apa namanya saling apa namanya menegasikan begitu kira-kira. Nah, maka dakwah dalam konteks ini itu adalah secara bahasa menyeru atau mengajak, dan secara istilah itu adalah gerakan untuk mengubah ya tadi. Dalam konteks masyarakat berarti di tengah-tengah masyarakat mesti ada dakwah, pemikiran, perasaan dan tingkah laku itu harus berubah. Dari apa? Kalau itu jahiliyah ya kepada Islam. Sehingga terbentuklah masyarakat Islam dalam naungan daulah Islam. Atau kalau dalam konteks pasca baginda Rasul ya itulah yang disebut dengan khilafah begitu ya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa apa namanya ketika kemudian dakwah itu ada di tengah-tengah masyarakat itu bukan hanya sekedar untuk menenangkan masyarakat gitu kan. Sekarang ini banyak orang kalau dakwah itu arahnya itu adalah untuk kemudian membuat masyarakat agar apa namanya tenang begitu ya, tetapi menjadi tidak kritis gitu, tidak kemudian apa namanya dinamis ketika melihat berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat begitu ya. Sehingga dari sini kita bisa melihat konteks politik Islam nanti ya, kalau kita bahas secara lebih khusus, nah ini hanya kita singgung sedikit, maka itu ada dua aspek, aspek dalam negeri dan aspek luar negeri. Aspek dalam negeri itu kaitannya dengan penerapan Islam secara kafah gitu ya. Yang kedua politik luar negeri itu dakwah dan jihad gitu ya. Makanya jangan heran kalau kemudian apa namanya nanti kita kita bisa melihat bagaimana dinamika itu kemudian terjadi dengan sangat luar biasa. Nah, kalau kita ingatkan kembali tadi kaitannya dengan unsur pembentuk ya daripada masyarakat itu ada pemikiran, perasaan dan aturan, maka fokus perubahan itu ya itu ada dua berarti. Satu pada orang yaitu pikiran dan perasaannya tadi itu. Yang kedua itu adalah aturan, yaitu sistem aturannya tadi itu. Ya, makanya saya sering katakan eh,
apa namanya, jadilah kemudian game changer gitu ya, karena sekarang ini dalam konteks aturan itu sangat memungkinkan untuk kemudian terjadi perubahan, manakala kemudian orang sudah tidak lagi meyakini pemikiran-pemikiran yang lama yang sudah dianggap usang begitu ya. Jadi sekarang ini contoh sederhananya, kalau kita semua mungkin berbelanja, mungkin tidak lagi kemudian perlu untuk berbelanja harus sampai kemudian ke tokonya, karena harus berbelanja bisa dengan online begitu ya. Saya punya pengalaman, jarang sekali saya sekarang ke toko buku. Dulu ketika saya masih belum zaman online itu seringkali kemudian apa, belanja buku itu langsung offline gitu ya. Yang sekarang ini malah kadang-kadang kalau belanja offline itu malah jadi bingung. Kenapa bingung? Karena lebih mudah mencari buku di online, kemudian tinggal pesan, bahkan harganya biasanya lebih murah begitu ya, dan kemudian barang itu langsung datang di tempat kita begitu ya. Ini sebuah cara berpikir untuk mengubah yang kemarin saya singgung sebagai blue apa namanya, ocean strategy tadi itu. Jadi bukan hanya sekadar red gitu. Jadi kalau orang masih kekeh hanya kemudian offline belanja itu, ya itu sebuah pilihan. Tapi kalau kemudian orang itu lebih dominan belanja online, itu juga sebuah pilihan juga begitu ya, yang nanti akan dominan yang mana pada waktu nanti akan menjawab. Sama juga kemudian, apakah orang masih akan bersikukuh dengan aturan-aturan yang basisnya itu sekuler ya, dalam konteks ekonomi kapitalis, dalam konteks pemerintahan untuk demokrasi, atau kemudian nanti mereka akan mengubah dengan aturan-aturan yang baru, dengan asas yang baru gitu ya, sehingga kemudian orang nanti akan apa namanya, memilih gitu ya, dan itu dilakukan dengan cara damai begitu ya, sehingga dari situ kita nanti akan bisa melihat bahwa perubahan itu bukan dengan berdarah-darah, sebagaimana Rasulullah SAW ketika kemudian beliau dakwah itu tidak ada yang disebut dengan penggunaan senjata begitu ya, karena mengubah pemikiran, mengubah mindset itu adalah dengan pemikiran juga begitu ya. Nah, ketika kemudian di Madinah barulah kemudian turun perintah untuk kemudian melakukan ya jihad fisabilillah dalam kaitannya dengan mengawal dakwah itu sendiri, bukan bukan berdiri sendiri, karena jihad itu bukan untuk melakukan apa namanya, motif materi, tetapi adalah untuk kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka mengawal dakwah tadi itu. Jadi fokus perubahan orang dan aturan. Makanya saya sering mengatakan dalam banyak kesempatan, hari ini yang kita butuhkan orang yang baik, yaitu orang yang pikiran dan perasaannya itu mau diatur dengan Islam, gitu ya. Ya, kemudian yang kedua, aturannya juga harus aturan yang baik, ya aturan yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang baik tapi aturannya tidak baik, dia akan jadi tidak baik begitu ya, karena kemudian dia akan menjalankan aturan-aturan yang tidak baik gitu. So adil apapun dia tidak akan bisa gitu ya hakikatnya begitu ya. Yang kedua, fokus perubahan itu adalah pada rekrutmen SDM dalam kaitannya dengan ya menyiapkan jenjang kepemimpinan mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai kemudian paling paling apa, individual, karena semua dari kita sebenarnya apa, hakikatnya pemimpin ya. Kulukum ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, ya setiap diri kita ini adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban gitu ya. Dan fokusnya selain rekrutmen SDM itu adalah bagaimana membangun opini umum begitu ya, untuk membangun dukungan ya dalam konteks perubahan tadi itu, sehingga ketika masyarakat itu teropinikan ya secara umum. Kita ambil contoh, misalnya contoh yang sederhana ya, kasus apa namanya, tadi 98 misalnya gitu ya. Dulu orang teropinikan begitu ya bahwa reformasi itu sama dengan Pak Harto mundur begitu ya. Nah, itu semuanya setuju begitu ya, ya kecuali yang tidak tentu saja gitu ya. Tapi saya kira mayoritas setuju semua itu. Sayangnya ketika reformasi sudah berjalan, ya Pak Harto mundur memang, tapi kemudian perubahan yang sifatnya sistemik ya itu tidak ada. Bahkan kemudian banyak orang mengatakan reformasi dibajak karena kemudian tadi tidak ada apa, aturan-aturan yang berubah. Ya jangankan bicara tentang Islam begitu ya, justru malah kemudian sekarang kita dihadapkan pada partai yang kemudian semuanya sama, pragmatis semua begitu ya. Makanya ini nanti kaitannya dengan konteks perubahan kita kita akan bahas di belakang. Jadi fokus rekrutmen SDM dan opini umum yang kemudian ada ya, sehingga kemudian opini umum itu nanti akan apa, mengawal, misalnya seperti yang sekarang terjadi ketika kemarin azan itu akan digantikan dengan running tag ya karena kemudian alasan toleransi. Maka ketika orang banyak yang protes,
ya TV ternyata masih ada juga yang kemudian tidak apa namanya apa nuruti itu gitu, karena itu adalah apa namanya sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan toleransi begitu ya. Harusnya kalau kemudian tamu mestinya kemudian toleransi begitu ya. Jadi bukan bukan malah kemudian sebaliknya, kita malah kemudian apa namanya kebalik ya logika berpikirnya. Nah, pilar perubahannya itu juga dua juga, yaitu apa, bagaimana membuat ya umat ini kembali berkuasa. Karena faktanya hari ini dengan demokrasi yang kemudian mengklaim dari, oleh, dan untuk rakyat, hakikatnya ya kekuasaan itu bukan di tangan umat, tetapi di tangan dari para oligark tadi, para partai-partai hari ini, gitu ya, dalam konteks demokrasi. Ya, sementara kedaulatannya itu justru kemudian milik ya para kaum tadi ya modal ya apa namanya kaum kapitalis saja hari ini, begitu ya. Makanya kalau kemudian kita bicara tentang kekuasaan, itu adalah bagaimana kemudian kita memastikan bahwa pilar perubahan di tingkat orang itu berarti orangnya cukup untuk melakukan perubahan. Tidak semua orang mesti berubah. Gitu ya. Saya sering ditanya tentang berapa sih perubahan, kalau secara konseptual itu kader-kader perubahan itu minimal itu 2,5% dari penduduk yang ada di satu apa namanya wilayah tersebut. Nah, itu nanti akan sifatnya relatif karena akan tergantung dengan banyak faktor. Tetapi kalau kita mulai dari situ, maka kita akan bisa melihat bahwa semakin banyak orang sadar, semakin orang terlibat, maka kekuasaan itu akan kemudian apa namanya kembali lagi ke umat. Gitu. Jadi umatlah yang akan menentukan si A atau si B yang jadi pemimpin. Ya, tetapi kedaulatan ketika dia terpilih itu bukan untuk menjalankan maunya rakyat, tetapi maunya syariat. Karena kadang-kadang masyarakat juga maunya tidak sama dengan maunya syariat, begitu ya, yang ada di situ. Nah, itu satu dari unsur apa masyarakat tadi. Nah, dari unsur pembentuk negara, maka kemudian kita bisa melihat ya dalam konteks fakta ya, kemudian ini menjadi konsensus gitu ya, bahwa negara yang dianggap apa eksis itu pasti ada rakyatnya, sedikit ataupun banyak, ada wilayahnya ya, kecil atau besar ya, kemudian ada pemerintahannya di situ ya. Nah, syarat keempat kalau dalam konteks apa namanya konvensi Montevideo itu harus ada pengakuan negara lain. Ini sebenarnya opsional saja. Kalau ini ada sebenarnya cukup begitu ya. Maka Vatikan ya kita apa namanya bisa tadi apa namanya pelajari ya, walaupun negaranya itu kecil ya, coba Anda bayangkan negara sekecil Vatikan gitu ya, 44 hektar gitu ya, kalau dari sisi ini apa namanya luas wilayahnya ya, rakyatnya juga kurang dari 1.000 gitu ya, tapi pemerintahnya ada, pemimpin tertingginya ya paus itu ya, yang kemudian kita kenal nanti dengan apa sebagai pemimpin tahta suci ya yang ada di situ. Makanya biasanya kemudian orang itu jarang memahami bahwa Vatikan itu adalah negara ya, menganggap orang Vatikan itu adalah apa namanya kota gitu ya. Makanya duta besar itu untuk Roma itu pasti kemudian plus dengan Vatikan, karena ada dua ya. Jadi walaupun Vatikan ada di Roma, tetapi duta besar itu pasti untuk Italia sebagai negara ya, yang ibu kotanya di Roma tadi itu, dan Vatikan ya di sisi yang lain. Ya, makanya tentu Paus kemarin ke sini bukan hanya sekedar menjalankan misi keagamaan ansih gitu ya, tetapi juga misi kenegaraan, karena dia adalah pemimpin negara walaupun kecil, tapi kemudian dia punya misi gitu ya. Nah, bentuk negara kalau dalam konteks ilmu politik itu yang umum ya dijadikan pegang itu ada dua. Bentuknya itu adalah kesatuan, unitaris, ataukah serikat. Begitu ya. Serikat itu artinya nanti ada pembagian ya dalam konteks kekuasaan tadi. Nah, jenis pemerintahannya ya yang kemudian dijalankan untuk kemudian tadi mengelola atau melayani masyarakat tadi itu ada yang bentuknya kerajaan, monarki, kemudian ada dalam bentuk demokrasi, baik itu dalam bentuk republik, presidensial atau parlementer. Kemudian sebagian tadi ini dalam konteks antara monarki dengan demokrasi itu ada teokrasi, dan yang keempat itu ada khilafah. Jadi saya ingin apa namanya menggambarkan ini karena kadang-kadang di dalam pemerintahan itu tidak fair ya, di dalam apa namanya penulisan sejarah maupun juga teks-teks ilmu politik gitu ya. Jadi karena mereka semuanya berat ke apa referensi barat, maka kemudian khilafah sebagai sebuah pemerintahan itu seringkali tidak dimasukkan. Maka ini sebagai bagian daripada edukasi, saya ingin sampaikan bahwa jenis pemerintahan itu selain yang tiga, monarki, demokrasi, dan teokrasi, itu ada khilafah. Dan khilafah itu bukan teokrasi, bukan demokrasi, dan bukan monarki. Begitu ya. Nah, kita nanti lihat sekilas monarki misalnya, intinya kerajaan, ya kalau dalam bahasa Yunaninya itu
berasal dari kata ya monos ya dan arsien gitu ya. Monos itu satu gitu ya, arsien itu yang berarti pemerintah. Maksudnya dalam konteks ini satu kesatuan satu apa namanya ini keturunan begitu ya. Nah, ini nanti yang kemudian akan menjadi apa yang kita sebut sekarang ini dinasti politik atau politik dinasti gitu ya, yang ada di situ. Jadi kalau ada orang yang mengatakan republik rasa kerajaan begitu ya, itu berarti karena ada di situ apa namanya nuansa-nuansa yang dibangun dengan dinasti politik gitu ya. Nah, bedanya khilafah dengan monarki kalau kita perbandingkan nanti ya dalam konteks kekuasaan dan hak istimewa, monarki itu di tangan keluarga tertentu kekuasaan diwariskan. Di khilafah tidak diwariskan. Ya, makanya kalau nanti ada pertanyaan terkait dengan fakta bahwa kemudian ada di situ, itu sebenarnya tidak ideal gitu ya. Itu yang kemudian apa perlu kita sampaikan. Artinya kita tidak jadikan itu sebagai pembenaran gitu ya. Hak istimewanya kalau raja jelas memiliki hak istimewa. Sementara kalau khalifah tidak punya hak istimewa sama dengan rakyat biasa. Dia sama di depan hukum. Begitu ya. Contoh kerajaan Arab Saudi dan khilafah. Itu berbeda. Begitu ya. Kemudian demokrasi kita lihat ya dari sisi makna yang tadi sudah saya singgung, kalau dari sisi makna bahasanya ya demos ya dan kratien ya atau demos dan kratos gitu ya, itu artinya rakyat dan kekuasaan rakyat atau pemerintahan rakyat ya yang ada di situ. Nah, dalam bentuk yang lebih apa berkembang itu kemudian nanti adalah yang kita kenal dengan republik ya yang berasal dari bahasa Latin res publica begitu ya atau urusan publik, urusan awam begitu, urusan masyarakat maksudnya. Nah, kemudian dalam konteks variannya demokrasi dalam faktanya itu ada yang sifatnya presidensial, dipimpin presiden dan ada yang parlementer ya. Presiden biasanya ada tapi hanya sebagai simbol ya yang ada di situ. Nah, bedanya khilafah dengan demokrasi, konteksnya republik tadi itu adalah kedaulatan di tangan rakyat sementara khilafah di tangan syariat. Ya, kekuasaan itu di tangan rakyat, tapi penguasa menerapkan hukum buatan rakyat. Ini faktanya. Tapi kalau di khilafah di tangan rakyat, di tangan umat ini, tapi penguasanya untuk menerapkan hukum syariat. Jadi berbeda di dalam penggunaan kekuasaan itu sendiri. Begitu ya. Jadi contoh yang paling populer ya Amerika Serikat misalnya ya dengan khilafah itu berbeda. Begitu ya. Kemudian teokrasi tadi dari kata theos dan kratien gitu ya. Theos itu Tuhan ya dan kratien itu pemerintahan ya, pemerintahan wakil Tuhan. Ini yang kemudian tadi saya contohkan dari Vatikan tadi. Jadi kalau apa namanya dia sudah apa namanya melakukan apa instruksi maka kemudian itu tidak bisa lagi kemudian dibantah. Kenapa? Karena itu seolah-olah kemudian menjadi perintah Tuhan gitu ya. Ini bedanya nanti dengan Islam. Ya, contoh Vatikan tadi itu, nah bedanya apa? Kalau penguasa itu wakil Tuhan, ini wakil dari umat, gitu ya. Jadi wakil dari umat untuk menjalankan hukum Islam. Sifat penguasanya ya teokrasi itu maksum kalau dalam bahasa kita. Artinya tidak mungkin salah, sementara khilafat tidak maksum, gitu ya. Dia mungkin salah sehingga terjadilah kemudian apa namanya koreksi yang ada di situ. Ya, makanya negara kota Vatikan tadi dengan khilafah itu berbeda. Nah, khilafah itu sendiri apa? Khilafah itu adalah kepemimpinan umum bagi seluruh umat Islam di dunia untuk menerapkan hukum Islam dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Pemimpinnya disebut khalifah, kadang-kadang disebut sebagai imam atau al-imamah atau kemudian amirul mukminin. Ya, makanya kita bisa melihat di situ Abu Bakar As-Siddiq misalnya beliau dikenal sebagai Khalifah Rasulullah, maksudnya pengganti Rasul dalam konteks kenegaraan gitu ya. Tetapi Khalifah Umar bin Khattab misalnya lebih sering disebut sebagai Amirul Mukminin gitu ya. Dan ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib beliau sering dipanggil sebagai Imam Ali. Nah, gitu. Itu maknanya sama antara khalifah, imam, imamah dan juga kemudian Amirul Mukminin. Nah, ini per definisi al-khilafah hiya ri'asatun amantul lil muslimin jami'an fid dunya liyaqamatil ahkamil islami wa hamli dakwah islam ilal alam. Jadi poinnya ada tiga. Satu kepemimpinan, yang kedua adalah penerapan syariat, yang ketiga dakwah. Begitu ya. Nah, ini struktur ya kalau kita nanti derivat dari apa namanya? Sirah Nabawiyah dan berbagai kitab-kitab yang terkait ya. Itu nanti kalau kita ini kan kita bisa melihat di situ bahwa Rasul itu kalau sebelum kemudian Rasul wafat disebutnya Daulah Islam gitu ya, makanya disebutnya negara Madinah bukan khilafah gitu. Khilafah itu adalah setelah ya karena menggantikan posisinya Rasulullah SAW sebagai kepala negara bukan sebagai rasul ya atau nabi ya. Nah, di situ beliau punya nanti strukturnya ada muawin tafwid ada muawin tanfid ya. Ini nanti kalau ada kesempatan ke depan nanti kita akan bisa jelaskan satu persatu. Ada majelis umat ya, ada baitul mal begitu ya, kemudian ada masalah daulah yang terkait dengan berbagai bidang, ada wali atau gubernur, ada amil ya di bawah gubernur, ada kodi ya, ada kemudian
juga apa namanya beberapa instrumen lain. Ya, kalau kemudian kita lebih detailkan ya dalam konteks pasca Rasul ya maka struktur itu tetap dipakai ada tadi khalifah sebagai pemimpin tertinggi tadi itu ada majelis umat ya dalam konteks ini adalah meminta pendapat dan menasehati jadi bukan sebagai struktur yang ada di dalam konteks organisasi ya yang ada di sini ya tapi keberadaannya ada ya ada muawin tafid ada muawin tanfid ya di sini yang lebih detail lagi ada amirul jihad ya ada kemudian urusan-urusan yang terkait dengan apa namanya urusan internasional dan luar negeri, ada urusan keamanan ya polisi dan seterusnya, ada kemudian sinaah terkaitan dengan industri, ada baitul mal, begitu ya, kemudian juga ada kehakiman ya kodok, ada kemudian berbagai apa namanya pengelola urusan-urusan publik ya, ada kemudian para wali dan kemudian ada eh, apa namanya istilahnya daerah al-ilami ya yang terkait dengan informasi begitu ya. Jadi dari sini maka saya ingin tegaskan di poin ketiga ini jalan menuju perubahan itu hanya dengan Islam, bukan kapitalisme, bukan juga komunisme. Saya sering katakan bukan ke kanan kapitalisme, bukan juga ke kiri komunisme. Karena seringkali Islam itu sekarang itu menjadi pesakitan, gitu ya. Jangan ke kanan, ekstrim kanan karena itu agama yaitu Islam. Jangan ekstrim ke kiri, padahal di tengah itu kapitalis, gitu. Jadi mari kita rubah cara berpikirnya. Tengah itu ya satu-satunya alternatif itu adalah Islam. Ya, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Begitu cara cara kita memandang sehingga jangan terjebak lagi kepada pemikiran-pemikiran yang kapitalis ataupun juga komunis begitu. Nah, kalau kita lihat fase dakwah ini lebih rinci, ya kita bisa bagi dua di situ fase dakwah beliau dalam konteks membangun masyarakat dan negara itu ada fase Mekah 13 tahun, ada fase Madinah 10 tahun. Ya, fase Mekah itu ada dua bagian, ada tahap pembinaan pengkaderan 3 tahun, ya ada kemudian dakwah dilakukan secara terbatas, ada yang dakwah yang dilakukan secara terang-terangan, ya di tengah-tengah masyarakat interaksi selama 10 tahun. Dan kemudian nanti ini fase ini dipisahkan dengan hijrah dan kemudian dari situlah kemudian nanti tahapan membangun masyarakat Islam dan negara Islam begitu. Nah, maka meneladani metode Rasul yaitu adalah dengan dakwah berjamaah ya dalam konteks wadah partai politik Islam ideologis. Nah, ini relevansinya hari ini begitu ya. Jadi tidak kita butuhkan partai-partai yang pragmatis apapun mau ngaku partai Islam ataupun juga kemudian partai nasionalis karena sesungguhnya perilakunya itu sebenarnya tidak akan jauh berbeda. Ya, kita sudah melihat dari berbagai aspek ya dalam dalam konteks ini ya bahkan kemudian ada sebuah tulisan yang menurut saya sangat sangat apa namanya sangat jauh ya dari pemahaman Islam yaitu terkait dengan menikmati demokrasi gitu ya jadi para pecandu-pecandu demokrasi itu justru malah kemudian apa namanya larut ya di dalam gelimang demokrasi yang sesungguhnya itu tidak ada hubungannya dengan Islam gitu ya. Nah, bagaimana kemudian itu dilakukan tahapannya? Ya kelompok tadi berjuang sampai kemudian pada titik ya dukungan ya yang itu kemudian baik ada di masyarakat maupun juga kemudian yang disebut dengan ahlul quwah. Nah, kita kalau contohkan bagaimana di Madinah ya ketika sahabat-sahabat yang pemimpin ya karakternya itu sekelas Sa'ad bin Mu'adz itulah yang kemudian mensupport dakwah sehingga kemudian Islam tegak di Madinah. Ya, padahal pemimpin Madinah yang pada saat itu boleh dibilang menjadi kandidat begitu ya, yaitu Abdullah bin Ubay begitu ya, itu sangat berambisi, tetapi karena dia tidak didukung oleh para tadi pemimpin-pemimpin kunci ya, jadi key leader yang ada kemudian di Madinah, maka kemudian tidak terjadi gitu ya. Nah, dalam konteks ini ya tentu dalam kaitannya untuk apa menegakkan Islam yang kafah dalam daulah khilafah tadi. Jadi bukan lagi disebut semata-mata daulah Islam, tapi khilafah ya. Nah, Rasul dan Islam itu mengakhiri kekuasaan zolim dan kemudian membangun kekuasaan yang adil yaitu di Yasrib ya, di Madinah. Maka kalau kita lihat langkah detailnya, langkah strategis Rasul, kita bisa petakan menjadi 4. Satu, membangun Masjid Nabawi sebagai pusat peradaban Islam dari aspek spiritual dan politik. Kemudian yang kedua, mempersatukan kaum muslimin, muhajirin ansor dari aspek sosial ekonomi. Ya, kemudian yang ketiga, membuat perjanjian Mitsaqul Madinah dengan non muslim ya dalam konteks hukum dan tata negara, dan yang keempat itu adalah membangun kekuatan muslim dalam konteks dakwah ya militer dan juga terkait nanti dengan jihad. Ini saya rincikan sekilas saja, membangun masjid sebagai pusat peradaban dari aspek spiritual. Jadi peradaban Islam itu tegak lurusnya itu pada asas yang sifatnya spiritual, yaitu pada tauhid, pada keyakinan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak yang lain gitu ya. Dan politik itu kemudian dibangun di atasnya. Makanya kalau kita lihat Anda semua ya melihat ini
Anda mungkin akan bisa menarik memori ke belakang. Bagaimana kemudian sebuah masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW, yang kita kenal dengan Masjid Nabawi, itu menjadi sumber dari semua kekuatan, ya, yang kemudian menjadi penggerak, ya, daripada dinamika peradaban yang ada saat itu. Ya, jangan lupa pada saat itu negara dominasinya itu adalah Persia di timur dan Romawi di barat, gitu ya. Tetapi negara baru ini itu kemudian cepat, ya, dengan berbagai langkah-langkah yang sangat luar biasa, itu kemudian nanti menjadi adidaya baru, termasuk mengalahkan kedua belah pihak tadi, baik Persia maupun juga kemudian Romawi tadi itu, gitu ya. Nah, Anda bisa lihat ilustrasi-ilustrasi ini tidak sembarang ilustrasi sebenarnya, tapi ini untuk menggambarkan kesederhanaan situasi saat itu tidak mengurangi, ya, kekuatan yang kemudian kita maksud. Coba Anda bisa lihat ini bentuk pertama daripada Masjid Nabawi. Ya, jadi kalau kita bicara masjid, jangan membayangkan masjid seperti di kita sekarang ada kubahnya dan sekarang. Karena masjid itu yang paling penting ada arah kiblatnya. Pada waktu itu masih ke Masjidil Aqsa, kemudian nanti Rasul memohon pada Allah dan kemudian Allah kabulkan, akhirnya dipindahkan ke arah Ka'bah, ya, yang kita kenal sekarang dengan Masjidil Haram, gitu ya. Kemudian ada batas, ya, ini yang jelas, ya, yang ada di sini. Jadi eh, jelas di sini ada ininya. Makanya kita bisa lihat ini kalau Anda sekarang ke Masjidil Nabawi atau Masjid Nabawi, itu kiblat yang sekarang itu ya tidak seperti kondisi sekarang, jauh sekali bentuknya. Tetapi kita mesti ingat bahwa yang sekarang itu dibangun dari yang dulu, gitu ya. Dan inilah yang kemudian menjadi sumber spiritualitas dan juga kemudian kekuatan politik mereka. Ini dari sudut pandang lain kita bisa lihat ini rumah Rasul dan para istri-istri beliau, ya. Jadi kita bisa lihat situasi ini kita ambil dari uh, apa namanya ini miniatur yang dibuat, ya, di beberapa museum, ya, yang kemudian ada. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin, muhajirin dan ansor dari aspek sosial dan ekonomi, begitu ya. Di dalam riwayat itu setelah eh, mereka melakukan hijrah itu untuk memperkuat, jadi tidak ada lagi gap antara muhajirin dan ansor, ya. Jumlah mereka itu ada 90, ada kemudian yang 45 di muhajirin dan ansor, dan kemudian ada riwayatan mengatakan masing-masing 50, ya, jumlahnya 100, gitu ya. Yang terkenal itu ini, ya, salah satu kisah ketika Abdurrahman bin Auf itu tidak membawa apa-apa, istri juga tidak ada, harta juga tidak ada, hanya baju. Dia ditawari oleh seorang Ansor, ya, Sa'ad bin Robi, ya, ketika kemudian melihat keadaan Abdurrahman dan dipersaudarakan. Aku ini paling banyak harta, aku bisa bagi setengah, yuk bayangkan, ya. Ya, bahkan untuk masalah yang sifatnya private, pribadi saja, istri. Aku punya banyak istri. Kalau kemudian kamu suka karena dia tidak memiliki istri, maka aku akan ceraikan dan setelah masa idahnya engkau bisa menikah. Tapi Abdurrahman bukan aji mumpung, ya. Kalau mungkin banyak orang mungkin sekarang aji, wah ini mantep ini, gitu. Ya tidak, gitu. Dia mengatakan cukup di mana tempat jual beli, gitu kan. Nah, akhirnya ditunjukkan di pasar, ya, pasar Bani Koinuko, dan kemudian akhirnya Abdurrahman bin Auf kemudian berniaga dan akhirnya justru kemudian berhasil, begitu ya, dalam konteks ekonomi. Kemudian yang ketiga, menyusun perjanjian Madinah dengan berbagai elemen non Muslim, ya, dalam aspek hukum dan pemerintahan. Ini Piagam Madinah 622. Ini beberapa terjemahan, ya. Saya punya buku yang itu mengkombinasi, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, ya, ada bahasa Indonesianya, itu bisa nanti menjadi perbandingan. Dan yang keempat, yang terakhir, mempersiapkan kekuatan kaum muslimin, dakwah dan jihad ini, ya. Sehingga dari sini kita bisa melihat selama 10 tahun, ya, fase baginda Rasul membangun masyarakat tadi itu, ya, berdasarkan Sirah Ibnu Hisam, beliau melakukan ghazwah, ya, yang langsung diikuti oleh Nabi itu 27 kali. Jadi kalau kita rata-rata itu satu tahun 2,7, gitu ya. Jadi setiap, katakanlah kalau ini dibulatkan 3, gitu, setahun itu 3 kali, gitu ya. Jadi kalau 4 bulan sekali itu pasti ada jihad, begitu ya. Kalau yang syariah yang tidak langsung diikuti Rasul, biasanya lebih banyak pada bentuk ekspedisi, itu 38 kali. Jadi kalau di total ini kita bisa mendapatkan angka 65 kali, ya, ekspedisi maupun peperangan itu dilakukan. Maka kita menjadi faham ada perang Badar, perang Uhud, itu adalah jihad fisabilillah. Jadi kita sangat sulit untuk memahami kalau kemudian orang itu mengkaitkan terorisme dengan jihad. Itu saya kira tidak nyambung, begitu kan. Yang Anda semua bisa lihat ini timeline khilafah Islam, ya, dan komparasinya di konteks Nusantara. Ya, jadi khilafah itu bertahan kurang lebih 1342 tahun oleh 104 khalifah. Jadi dari sini kita
bisa melihat kalau nanti ini dirincikan, nanti kita bisa melihat mulai dari ujung di tahun 600 ya, 622 fase hijrah, itu di kita ini masa Tarumanegara, Sriwijaya gitu ya, ada kemudian Perlat ya, ada kemudian nanti Samudra Pasya ya di Sumatera, kemudian nanti di Jawa itu ada Majapahit, ada Demak ya, ada kemudian Mataram Islam ya, Ternate ya di luar Jawa juga yang ada di sini. Nah, pada saat yang sama dunia itu sedang didominasi oleh adidaya Islam. Begitu ya. Jadi tidak merupakan hal yang berlebihan kalau kemudian legitimasi politik itu sebagai bagian daripada kaum muslimin ada kesultanan-kesultanan ya yang kemudian ada. Kita tahu ada Sultan Ageng ya yang kemudian di Banten yang mendapatkan legitimasi dari Istanbul misalnya, atau kemudian Sultan Agung dari Mataram misalnya, itu juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan, yang selama ini ditutupi, begitu ya, seolah-olah tidak ada keterkaitan, begitu ya. Nah, fase-fase besarnya di sini memang dinamikanya seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, mulai dari Khulafaur Rasyidin, ya, kemudian ada Umayyah, ya, di sini kemudian ada Abbasiyah, ya, kurang lebih apa waktunya hampir 800 tahun ya, yang apa maaf ada hampir 500 tahun lebih. Kemudian ada Mamluk di sini, ada kemudian nanti nyambung di Utsmaniyah sampai terakhir ya. Nanti kalau ini kita lihat secara lebih detail ya, ini era tadi naik turunnya gitu di peradaban Islam sampai kemudian akhir tadi seperti yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun tadi, peradaban itu ada naik, tumbuh ya, dewasa, dan kemudian akhirnya mundur. Nah, di sini pentingnya kita naik lagi ke tingkat peradaban. Begitu ya. Ini apa para intelektual yang kemudian ada di fase-fase tadi itu ya, di situ ada para ulama-ulama fikih gitu ya, ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, begitu ya, juga ada banyak ilmuwan-ilmuwan ya yang kemudian itu terkait dengan berbagai keilmuan yang apa namanya sifatnya saintifik begitu ya, dan juga kemudian ada ulama-ulama hadis, misalnya ada Imam Al-Bukhari, ada kemudian ada Imam Muslim, ada Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan seterusnya begitu ya. Nah, hari ini ya terakhir kita menghadapi ya fakta yang disebut dengan rezim populisme otoriter. Rezim populisme otoriter itu pencitraan, dia merakyat tapi kebijakannya menzalimi rakyat gitu ya, yang intinya melanggengkan sistem sekuler kapitalisme demokrasi. Nah, maka kalau ini saya sering sampaikan dalam banyak kesempatan terakhir, yaitu apa? Situasi ini tidak akan berubah ketika kemudian nanti 20 Oktober. Karena apa? Karena presiden yang terpilih Prabowo Gibran itu pada hakikatnya Prabowo Jokowi. Makanya banyak yang mengatakan sebenarnya ini fase Jokowi yang ketiga, gitu ya. Ya, nah, itu sekarang fasenya ya kita bisa melihat di sini ada undang-undang yang sedang kemudian di apa namanya lakukan revisi, ada undang parpol ya terkait bukan untuk parpolnya, tetapi RU kementeriannya untuk bagi-bagi kepada parpol, maksudnya bagi-bagi kementerian gitu ya, yang dulu 34 nanti bisa lebih ya. Undang-undang Polri TNI juga sekarang lagi proses tapi banyak sekali penolakan begitu ya. Undang-undang MK ini juga sudah apa namanya dilakukan terkait dengan hakim MK itu nanti bisa direcall ya. Kemudian pada sisi yang lain ada undang-undang penyiaran, undang-undang KUHP, undang-undang ITE yang itu dipakai untuk melakukan pembungkaman terhadap media massa dan konten kreator yang kritis. Ya, termasuk sikap kritis masyarakat sipil maupun sikap kritis dari kelompok Islam yang kafah. Nah, rakyat di sisi yang lain itu dininabobokan tadi dengan bansos, dengan infrastruktur, dengan berbagai hal-hal yang justru tidak apa namanya tadi apa namanya tidak apa seharusnya kemudian dilakukan. Dan juga pada sisi yang lain ada sebagian kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian diberikan konsesi ya, makanya kasus tambang itu sebenarnya adalah dalam konteks untuk tadi apa yang disebut dengan politik belah bambu tadi itu ya, ada yang diangkat, ada yang diinjak gitu ya, yang ada di situ. Maka dari sini ya kita akan pasti menghadapi banyak orang-orang yang menginginkan perubahan tapi kadang-kadang tidak sabar. Ya, ini terjadi pada masa yang sebelumnya dan di setiap masa pasti gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 214 ini ya, itu menarik ya kalau kita lihat di sini. Am hasibtum an tadkhulul jannata ya walama ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Ya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian. Masat humul ba'sa'u, ya, mereka ditimpa kemelaratan, wadoro, dan penderitaan, ya, wazulzilu, dan juga digoncang dengan berbagai cobaan, hatta yaqula rasulu waladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersamanya itu berkata, kapan pertolongan dari Allah? Maka Allah
tegaskan, ala inna nasrullahi qaribun. Ya, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kalau kita memahami ayat ini dengan dalam, maka sesungguhnya tidak ada yang perlu kemudian kita khawatirkan. Kalau kita tetap bersama Allah dimanapun, kapanpun, kita tetap dalam keistiqomahan, ya apapun yang terjadi tidak ada yang perlu ditakuti, gitu ya. Karena Allah di atas segala-galanya, begitu ya. Dan sunatullah dari berbagai ujian itu pasti, begitu ya. Tidak hal yang baru, begitu ya. Untuk menguji orang-orang mana yang benar-benar taat dan mana yang kemudian dia pendusta. Ya, makanya kemudian Rasul mengatakan wa qurrabi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasir. Ya. Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Rob, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar dan berikan kepadaku ya dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku untuk apa namanya tadi menegakkan agama Allah. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, ini yang kemudian disampaikan Rasul ketika memasuki Mekah, ya, Futuh Mekah, dan katakanlah kebenaran telah datang, yang batil telah lenyap, sungguh yang batil pasti kemudian lenyap. Ya, nah itu saya kira Kang Azhar sebagai pengantar mungkin cukup panjang, tapi ini untuk memberikan gambaran di bab 8 ini kita sebenarnya diberikan satu apa namanya penekanan, ya, penegasan juga oleh pengarang, oleh penulis kitab, ya, Ushusun Nahdoh ini untuk apa namanya tadi menggunakan Islam ini benar-benar sebagai kerangka berpikir maupun juga kerangka tindak, ya, kerangka aksi, gitu ya, yang ada di situ. Saya kira itu, mangga Kang Azhar kembali ke Ya. Antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kalau pesan makanan, makanannya komplit nih Ustaz. Iya, Ya. buat Bapak Ibu insya Allah ini diskusinya sangat menarik karena memang cukup detail dan cukup luas pembahasannya berkaitan dengan eh, arah perubahan, kemudian perubahan yang ditawarkan adalah Islam, kemudian juga eh, pilihan-pilihan yang kemudian muncul dan pernah ada itu tidak lagi layak untuk kita jalani, kemudian bagaimana Islam terbukti ya mampu berjalan dan kemudian terbukti mensejahterakan dan seterusnya. Alhamdulillah, insya Allah eh, sesi tanya jawabnya kita buka buat Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun yang ingin menggunakan kesempatannya untuk berinteraktif langsung bisa langsung saja nanti raise hand. Nanti kita mintakan beliau langsung menanggapi dan bisa juga melalui kolom komentar ya. Kalaupun nanti di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kirimkan saja pertanyaannya ke kolom komentar nanti kita coba bacakannya. Ustaz, ini kesempatan pertama sembari nunggu yang lain dari jamaah yang ingin menggunakan kesempatan bertanyanya. Ada pesan yang selalu disampaikan Ustaz oleh berbagai kalangan di media sosial, baik itu dari konten kreator dari berbagai macam latar ya. Ada yang pelawak, ada yang memang pembisnis dan lain semacamnya. Eh, ada semacam kalimat yang sepertinya itu benar adanya tapi eh, ingin menunjukkan bahwa bangsa ini atau rakyat ini sengaja dibuat bodoh. Nah, tanda kutip Ustaz. Ya, sehingga melihat dengan makmurnya ya kekayaan yang ada di negeri ini baik dari daratnya, udaranya, semuanya diberikan tanpa ada terkecuali yang itu tidak ada di negeri-negeri yang lain. Tetapi realitasnya hal yang diberikan itu tidak berimpact, tidak merata hasilnya untuk dirasakan oleh rakyat kita. Hmm. Dicontohkan misalnya di Saudi misalnya, meskipun kita tidak mengatakan itu lebih baik ya, tetapi setidaknya di negara-negara penghasil minyak itu mereka mendapatkan cipratan mungkin yang walaupun lebih banyak dari penguasa-penguasa mereka, tapi tidak di Indonesia sama sekali nggak dibagi rakyat, sehingga untuk ngurusi negara ini pun pajak lagi diambil dari rakyat. Nah, cuma Ya, ini menjadi menarik Ustaz.
betulkah negeri ini rakyatnya dibuat bodoh oleh rezim hari ini sehingga yang katanya perubahan itu agak sulit, bahkan terasa sulit untuk ditawarkan ke publik, sehingga kita berulang-ulang 5 tahun sekali, yaitu juga kejadiannya. Dan seperti tadi yang disampaikan, jalan perubahan ini udah nggak bisa lagi ke kiri, udah nggak bisa lagi ke kanan ini. Nah ini gimana Ustaz terkait dengan Ya, kalimat jadi itu? yang pertama saya kira eh, ungkapan seperti itu eh, menggambarkan bahwa ada semacam asumsi gitu ya bahwa seolah-olah kita tidak memiliki pilihan gitu ya. Jadi kalau dibuat bodoh itu kan seolah-olah ya kok kenapa mau dibuat bodoh kan begitu kira-kira gitu. Karena memang ya tugas orang yang jahat itu ya pasti melakukan kejahatan kan begitu. Gitu. Orang zolim ya melakukan kezaliman kan begitu. Artinya sekarang persoalannya adalah apakah iya bahwa semua orang mau dibuat bodoh seandainya itu terjadi? Faktanya tidak. Gitu ya. Kita bisa belajar ini sedikit dari ini ya. Mungkin ini apa daerah asalnya beliau ini dari Medan ini Kang Azhar ya, almarhum Pak ini ya Faisal Basri kemarin ya ekonom. Ya beliau termasuk salah satu dari ekonom ya yang Muslim yang ekonom begitu ya, yang kemudian memiliki daya kritis ketika kemudian melakukan berbagai analisa. Ya walaupun saya masih melihat belum sampai pada solusi gitu ya yang komprehensif gitu, tapi apa ke artikulasian beliau terhadap berbagai persoalan ya atau saya sering sebut sebagai kesadaran akan problem gitu ya. Jadi problematic consciousness gitu ya. Jadi kesadaran akan problem itu menjadi terbuka begitu loh. Bagaimana kemudian kita ini ya itu di dalam salah satu uraian beliau itu digambarkan ya kekayaan kita ini kemudian akhirnya dikuasai oleh ya tadi para oligark-oligark itu saja. Gitu dia sebut secara terbuka gitu karena mungkin sama-sama orang Medan ya kan Pak Faisal Basri ini marganya batu bara gitu ya. Sementara Luhut Panjaitan itu juga sama begitu kan. Ya, maka kemudian apa dia sebut langsung itu si Luhut. Nah, gitu dia ngomong begitu di salah satu podcast itu dia sampaikan dan apa yang kemudian disampaikan itu sebenarnya tidak bisa dibantah oleh oleh apa namanya Luhut. Ya, dan kita tahu orkestrasi apa datangnya berbagai tadi apa namanya istilahnya itu investor-investor yang sebenarnya tidak untuk rakyat begitu ya, tetapi untuk tadi kepentingan oligark-oligark itu salah satunya pintunya adalah pintu dari Luhut Panjaitan begitu. Nah, saya ingin katakan ini untuk mengatakan bahwa tidak semua orang bisa dibodoh-bodohin gitu dan tidak boleh gitu ya orang terbodoh-bodohin. Nah, inilah pentingnya kita membangun kesadaran di tengah-tengah masyarakat begitu ya. Tidak mudah memang gitu ya. Dan tidak semua juga harus sadar gitu. Sadar itu maksudnya kalau anggaplah menurut sensus itu penduduk kita sekarang 270 ya, itu 2020 ya. Itu tidak mesti 270 itu harus juta ya maksudnya. Itu harus sadar semua tidak. Karena itu bukan sunatullah perubahan begitu ya. Yang paling penting itu adalah kunci-kunci dari perubahan itu memiliki kesadaran. Siapa mereka? Ya tadi yang saya sebutkan ya para tokoh-tokoh ya politik begitu ya, para tokoh-tokoh kemudian pengusaha, para tokoh-tokoh apa namanya akademisi, para ulama, para kemudian tadi jurnalis begitu ya, kemudian juga militer itu memang harus dibangun. Disitulah pentingnya dakwah begitu ya. Jadi jangan sampai dakwah itu nanti dikriminalisasi atau di stop gitu ya karena dianggap kemudian membuat masalah begitu ya. Rasulullah SAW itu kan karena apa beliau dimusuhi? Apakah karena pribadinya? Tidak. Karena orang tahu semua pribadi beliau tidak terbantahkan gitu ya. Soal Amin itu julukannya adalah dari mereka, dari masyarakat maksudnya. Bukan beliau menjuluki dirinya, saya ini Al Amin loh, tidak. Yang ada di situ. Tapi begitu menyampaikan Islam, bubar itu semua. Gitu ya. Kecuali apa? Kecuali yang memang memiliki tadi satu apa namanya kesadaran tadi itu. Nah, kesadaran pertama yang harus dibangun, Kang Azhar, ini adalah kesadaran akan masalah. Oh, negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Dan orang mungkin akan mengatakan, ya negeri kita kan itu masih bisa makan, masih bisa sekolah, gitu, masih bisa kemudian jalan-jalan, gitu kan. Memang begitu kalau pengamatannya secara umum, gitu ya. Tetapi kalau kita coba masuk, ya berapa yang di PHK, gitu ya. Setelah kemarin ini ada 45.000 lebih, ya, yang ada di situ. Itu menunjukkan ada masalah. Begitu kemarin ojol ya teman-teman sahabat-sahabat apa namanya tadi ojek online itu ribuan jumlahnya mereka melakukan protes terhadap kebijakan yang
tidak tidak apa namanya tidak ini tidak menguntungkan mereka, begitu kan, dalam dalam konteks ada banyak masalah di situ. Nanti kalau kita uraikan, tadi saya sudah petakan, ada masalah pemerintahan misalnya, aspek korupsi atau politik dinasti tadi, ada kemudian masalah ekonomi, masalah hutang pemerintah yang segunung, yang itu harus dibayar oleh kita, gitu kan, bukan oleh mereka kan. Kalau mereka udah selesai, ya ya mereka lari aja, tidak ada tanggung jawab kan, yang ada di situ. Sehingga dari sini maka apa jangan sampai kemudian kesadaran ini berhenti di kesadaran akan problema, tetapi kita masuk kepada kesadaran akan harapan, ya, kesadaran akan harapan itu tadi berarti, oh kalau begitu ini arahnya mau ke arah mana, ya. Kalau sistem atau akar masalahnya itu karena kapitalistik sekuler tadi, ya, termasuk di dalamnya demokrasi, maka ya itu yang harus kemudian diperbandingkan dengan sistem Islam tadi. Jadi aneh sekarang ini umat Islam kalau tidak mau menyampaikan Islam, gitu ya. Kenapa? Ya karena ya sekarang kita mau masuk ke mulut harimau atau mau masuk ke macan, gitu. Kan sama aja, gitu kan. Mau mau tetap dengan rezim yang seperti ini, hanya kemudian mengulang-ulang 5 tahunan misalnya, begitu kan. Atau kemudian apa namanya, ingin berubah. Ya kalau kita ingin berubah, tidak ada yang salah dengan perubahan, gitu ya, ketika kemudian kita apa namanya, bisa mengartikulasikannya dengan baik. Nah makanya di sini orang diberikan pilihan, oh problemnya begitu, maka solusinya harus ke Islam. Kalau ke Islam caranya bagaimana? Nah, itu yang ketiga, ya, kesadaran akan apa namanya, aksi, langkah-langkahnya, stepping, ya, langkah-langkah, tahapan-tahapan menuju kepada apa namanya, istilahnya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti apa, gitu ya. Rasulullah SAW kalau kita tadi cermati perjalanan beliau dalam konteks dakwah yang 23 tahun itu, kan tidak bisa kita apa namanya, katakan mulus-mulus aja kan, gitu kan. Jadi penuh dengan berbagai intrik, berbagai apa namanya, musibah, beberapa cobaan, tapi beliau tetap tegak lurus, begitu ya, kepada Islam, gitu. Sehingga sekalian saya menjawab ini, ya, mungkin pertanyaannya Pak Norman ini, ya, di ini apa saja syarat pertolongan dari Allah. Maka sebenarnya kalau di dalam konteks eh, apa Al-Quran itu sebenarnya sangat simpel pertolongan itu, yaitu ada dua unsur, satu adalah keimanan, yang kedua amal soleh, gitu ya. Dalam surah An-Nur itu, ya, ayat 55 dikatakan, wa adallahu alladziina aamanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladziina min qablihim. Jadi Allah telah berjanji akan kemudian, ya, mempergilirkan atau kemudian memberikan kekuasaan kepada siapa? Kepada orang-orang yang satu yang beriman. Yang kedua adalah mereka yang beramal soleh. Nah, pertanyaannya kan, beriman yang kayak gimana yang akan ditolong, gitu ya? Ya tentu beriman yang benar-benar, ya, sempurna, tidak ada keraguan. Ya kalau orang masih kemudian apa namanya menyambut dengan gegap gempita misalnya pimpinan orang kafir, itu kan jadi aneh keimanan itu. Itu jadi masalah dan tidak ada hubungannya sekali lagi dengan persoalan toleransi, ya. Jadi jangan menguliai umat Islam ini dengan toleransi, gitu loh, ya, sehingga kemudian yang mayoritas itu harus harus senantiasa ngalah, tapi kalau kemudian apa namanya, ketika mereka besar kita kemudian ditindas, begitu ya. Sehingga dari sini maka keimanan yang apa tadi sempurna itu yang nanti akan menjamin adanya kemudian pertolongan Allah. Ya kalau kita tidak yakin pada pertolongan Allah karena keimanan kita, bagaimana Allah akan menolong? Kan tidak mungkin, begitu ya. Kalau Allah menghendaki bisa aja, tapi itu tidak logis justru, gitu. Yang kedua, amal soleh apa? Amal soleh yang dimaksud secara spesifik itu adalah amal soleh yang terkait dengan dakwah itu sendiri. Karena kemudian dengan dakwah itulah kemudian tadi saya sudah singgung, tidak hanya dakwah individu tapi berjamaah. Kalau orang kemudian tidak mau berjamaah, hanya mau individu, itu tidak nyunah justru. Karena Rasul mencontohkannya itu adalah berjamaah, membentuk para sahabat tadi itu dalam barisan, bukan kerumunan. Ya, jadi kalau orang sekarang itu mengeluh ini dan nggak usah khawatir. Nanti pada fase tertentu, kan tadi saya sudah katakan, partai hari ini semuanya pragmatis, begitu. Mau partai Islam yang mengaku Islam, berbasiskan Islam, atau kemudian partai nasionalis, gitu ya. Jadi artinya apa? Apakah mereka bisa diharapkan untuk memperjuangkan syariat Islam? Ya selama mereka tidak kemudian berani menyampaikan bagaimana kemudian tadi tawaran Islam, ya sulit kita membayangkan kalau hanya keinginannya menang, menang dan menang, gitu. Jadi sekarang ini kan di antara partai-partai itu tidak ada yang mau kalah, karena kalah itu menyakitkan katanya, gitu. Jadi bagaimana menang atau mendekati yang menang,
gitu. Masalah dia dulu musuh atau ideologinya enggak terlalu penting. Yang penting itu cuan. Maka benarlah apa yang dikatakan di dalam satu buku di Amerika itu bahwa politik demokrasi itu di Amerika saja itu kuncinya di tiga hal. Satu uang, dua fulus, ketiga money, gitu. Jadi itu yang ada. Jadi kalau kalau sekarang misalnya Anda mau nggak pindah ke kelompok kami, nanti logistik Anda selama pileg kemarin Anda kan kalah nih, gitu kan misalnya. Ya mau lah, mau diganti kok, gitu kan. Gitu. Jadi inilah yang kemudian nanti akan menjadi pertanyaan yang serius gitu. Gitu ya. Jadi ketika memperjuangkan itu sulit bukan berarti kemudian kita malah merangkul musuh. Itu saya kira bukan sesuatu yang bisa terima gitu. Itu saya kira ya Pak Norman ya. Iman dan amal soleh. Amal solehnya adalah dakwah berjamaah tadi mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Insya Allah mudah-mudahan itu akan menjadi apa namanya jalan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Bu Nur Kurnia Lestari, izin bertanya Ustaz, bagaimana menanggapi ungkapan para tokoh yang selalu mengatakan perubahan itu akan terjadi dengan digantinya pemimpin yang baik yang akan memperbaiki bagian pemerintahan yang ada di bawahnya. Bagaimana cara bagi kelompok yang mendakwakan Islam sebagai ideologi negara tersebut mendapatkan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat dan tokoh. Satu ya, kalau yang dari Bu Nur yang pertama tadi itu tidak cukup hanya mengganti pemimpin. Itu yang saya katakan tadi, kita sudah punya pelajaran reformasi 98 ya. Pak Harto yang apa 30 tahun bisa digusur bisa gitu ketika mereka sepakat untuk menggusur. Tapi bayangkan 10 tahun tidak bisa kan menggusur. Gitu. Itu justru malah kemudian apa namanya sekarang yang terjadi kondisi ini semakin semakin tadi memburuk begitu ya situasinya. Tapi memang belum sampai pada situ. Jadi tidak ada jaminan mengganti orang saja itu akan kemudian memperbaiki semua bagian pemerintahan. Kenapa? Mari kita lihat input dari pemimpin hari ini itu siapa? Input dari pemimpin hari ini yang masuk ke dalam sistem hari ini, baik di pusat maupun daerah, itu semuanya dibiayai oleh Cukong. Jadi pertanyaannya, ya saya sering katakan 92%. Makanya nanti November di 545 daerah, provinsi dan kabupaten kota, berdasarkan penelitian itu 92% itu dibiayai Cukong. Pertanyaan saya sederhana aja, kalau mereka menang, gitu ya, nggak usah menang lawan kotak kosong lah gitu ya lawan ini aja yang manusia beneran gitu ya calon yang kompetitornya gitu pasti yang dipikirkan pertama itu dalam konteks 5 tahun mereka nanti akan dipilih pasti bagaimana mengembalikan apa yang menjadi biaya dari cukong-cukong itu jadi tidak mungkin itu tidak ide gitu kalau tidak ada ya Anda di luar aja begitu kan yang ada di situ makanya ketika mereka semuanya ini sedang berproses itu sebenarnya ini masuk dalam lingkaran setan gitu dalam konteks lingkaran setan demokrasi yaitu apa nanti para oligark para cukong tadi itu membiayai mereka ketika mereka menang ya mereka harus menyerahkan berbagai kebijakan-kebijakan yang ada itu untuk kepentingan mereka dan kemudian keuntungan dari itu akan diinvestasikan untuk putaran berikutnya lagi dan itulah siklusnya itu berdasarkan hasil penelitian begitu jadi tidak akan cukup ya yang kemudian apa namanya hanya dengan pemimpin karena apa? Kalau pemimpin yang baik itu tidak kemudian diikuti dengan aturan yang baik ya, maka mungkin bisa melakukan perbaikan ya apa dalam bentuk yang parsial tetapi tidak akan mungkin dalam bentuk yang sifatnya total ya yang ada di situ. Nah, kemudian yang kedua bagaimana cara kelompok yang mendakwakan Islam sebagai ideologi tadi itu mendapatkan kepercayaan? Ya kuncinya adalah dengan tadi adanya dakwah di tengah-tengah masyarakat tadi itu dengan memberikan ya penjelasan sejelas-jelasnya dari aspek fikriyah gitu ya makanya kemudian poin pentingnya itu adalah ada di tiga kata ya di dalam surah An-Nahl ayat 125 untuk ila sabili rabbika bil hikmah ya dengan apa serulah mereka itu dengan hikmah dengan argumentasi untuk bisa meyakinkan kita gitu bahwa Islam itu satu-satunya alternatif itu yang harus kemudian clear ya kalau mindsetnya aja belum clear dengan Islam aja ragu-ragu gitu ya karena melihat fakta kan gitu. Wah, pemimpin Islam aja begini-begini kok ngapain Islam? Akhirnya jadi ini apa skeptis. Kita menjadi ragu-ragu bahkan kemudian apatis. Nah, itu malah menjadi lebih buruk lagi situasinya. Begitu ya. Sehingga dari sini pentingnya argumen dan argumen itu nanti bisa dilihat konsisten atau tidak dari Islam maksudnya. Ya, kemudian yang kedua itu adalah dengan mau'izotil hasanah dengan kemudian aspek yang menyentuh perasaan mereka. Jadi untuk mendapatkan kepercayaan aspek perasaan ini dibangun dalam konteks apakah kita tidak takut
kalau kemudian kita berhutang 8.000 triliun gitu ya, pemerintah itu nanti tidak akan takut ditanya sama Allah gitu kira-kira. Jadi kita sentuh aspek nurani. Anda punya nurani nggak sih kalau ngutang terus kemudian berbunga, terus kemudian nanti Anda tidak apa namanya tidak lagi menjabat, maka kemudian yang suruh bayar utang itu Anda bisa tidur, rakyat nggak bisa tidur karena suruh bayar pajak terus. Gitu ya. Artinya dari aspek tadi apa perasaan itu kita hidupkan karena perasaan itu mati karena atau sakit minimal gitu, apalagi mati gitu ya karena kemudian tadi mereka sudah tidak connect lagi dengan apa yang tadi menjadi poin pertama yaitu spiritualitas dalam konteks pemahaman tadi itu. Dan yang ketiga itu adalah tadi wajadilhum billati hiya ahsan ya. Apa namanya berdebat dalam konteks diskusi ya berhujah tadi itu ya dengan cara yang baik, tidak dengan debat kusir. Ya dengan tiga hal itu ya insya Allah ya kalau seorang pengemban dakwah itu ada di tengah-tengah masyarakat dia konsisten untuk menyampaikan itu ya dan kemudian dia melakukannya itu benar-benar dengan kesungguhan saya kira itu masalah kesungguhan kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan kepercayaan. Coba bayangkan Rasul itu orang yang terbaik, tapi sama orang-orang Mekah kan diperlakukan, dipersekusi sedemikian rupa, gitu kan? Ya, sampai akhirnya kemudian pertolongan Allah itu datang. Bagaimana pertolongan Allah itu datang? Sangat simpel, yaitu apa? Ketika musim haji, ya di Mina, Rasul itu mendawai 6 orang. Ya, 6 orang itu kemudian masuk Islam dari Yasrib. Kemudian terjadilah apa namanya baiat yang mereka belum baiat, mereka kemudian kembali. Tahun berikutnya mereka datang dengan 12 orang. Nah, kemudian terjadilah baiat Aqobah yang pertama di daerah yang namanya Aqobah gitu ya. Nah, kemudian dari baiat Aqobah kedua pertama itu Rasul mengirim sahabat Mus'ab bin Umair tadi itu untuk kemudian mendampingi mereka, mengedukasi mereka, mendampingi mereka untuk memahami Islam. Sampai kemudian tahun berikutnya, tahun ketiga yaitu tahun 622 Masehi itu datang kembali mereka dengan 75 orang perwakilan tokoh-tokoh kunci, 2 diantaranya wanita dan terjadilah Baiat Aqobah yang kedua dan 3 bulan dari situ terjadilah hijrah. Jadi itu yang saya maksud kepercayaan tadi itu akan bisa dilakukan dengan bukan dengan hal-hal yang mistis ya, gitu ya, bukan dengan sulap atau dengan rasionalitas dan dengan kemudian apa yang menjadi ketentuan dari syariah saja seperti yang diteladankan Rasul tadi itu ya dengan dakwah sentuhlah pikiran argumentasi mereka sentuhlah perasaan mereka dan ajaklah mereka kemudian apa namanya meninggalkan berbagai keyakinan-keyakinan mereka itu apa namanya dengan mendasar sehingga dari situ insya Allah akan apa mudah kepercayaan itu kemudian dibangun. Nah, sekarang yang terjadi malah justru distrust. Banyak orang yang tidak lagi percaya kepada pemerintah, kepada tadi partai-partai politik, termasuk partai-partai Islam. Kenapa? Ya itu karena perilaku mereka sendiri. Jadi jangan menyalahkan rakyat. Jadi jangan sampai masyarakat nanti begini. Masyarakat sih nggak benar gini-gini. Loh, justru masyarakat itu menilai perilaku Anda. Gitu loh. Silahkan membela diri. Gitu loh. Nah, tetapi jangan menyalahkan rakyat. Kenapa? Rakyat itu juga menilai terhadap apa yang Anda lakukan. Kalau kemarin aja di sono, sekarang di sini, gitu kan? Itu kan menunjukkan sudah tidak konsisten. Dan jangan berbicara lagi tentang strategi, strategi dan strategi gitu, karena bukan itu persoalannya, gitu ya. Ya, itu saya kira ya, yang Bu Nur tadi ya. Kemudian Pak Nurman yang kedua, bagaimana cara memahamkan, menyampaikan gagasan yang masih awam. Ya, kalau umat Islam yang masih awam dari pengalaman dan praktek selama ini, itu yang paling penting disesuaikan dengan kemampuan mereka gitu ya. Jadi kemampuan mereka itu tidak perlu semua hal yang mungkin tadi misalnya saya membahas banyak hal gitu ya. Ya cukup masyarakat difahamkan tentang hal-hal yang kunci saja. Misalnya kalau saya boleh wakilkan dalam 3 kata, 3 kata ini saja yang kemudian perlu disampaikan di masyarakat awam. Satu masalah iman. Jangan sampai iman itu kemudian tergadekan. Apakah itu kemudian dengan mie atau kemudian dengan apa namanya masalah-masalah yang terkait dengan bantuan dari pihak-pihak non Muslim. Artinya keimanan itu harga mati. Kemudian yang kedua itu adalah aspek yang menyangkut keislaman dalam arti syariah gitu ya. Apa hukum-hukum yang wajib untuk kemudian kita lakukan di tingkat yang paling private, paling pribadi maupun di keluarga maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Itu masyarakat bisa disampaikan pada titik itu. Tapi jangan berhenti sampai di situ gitu ya. Dan kata kunci kedua yang ketiga itu adalah yang terkait dengan bahwa mereka juga tetap harus menjadi bagian daripada pendukung daripada dakwah itu sendiri dengan apa? Dengan ihsan. Ihsan itu konteksnya adalah bagaimana kemudian
melakukan semua aktivitas amal soleh tadi itu dengan sungguh-sungguh karena Allah, begitu ya. Jadi tidak karena takut ya, misalnya karena kemudian takut diancam, atau kemudian karena dikasih uang misalnya, begitu ya, maka kemudian akhirnya takut kepada orang dibandingkan pada manusia, dibandingkan pada Allah misalnya. Nah itu eh, apa namanya? Saya kira tiga kata kunci itu, Kang Norman tadi itu bisa untuk kemudian menjadi konten yang bisa kita sampaikan, dan caranya kalau dari aspek penyampaian deliverynya itu bisa dengan ini. Sekarang sebenarnya yang paling efektif itu sebenarnya justru adalah dengan eh, pertemuan-pertemuan yang sifatnya langsung, ya. Meskipun juga melalui media sosial, ya, ataupun juga teknologi seperti Zoom sekarang itu masih memungkinkan untuk kemudian dilakukan. Tapi biasanya kalau masyarakat awam, ya, itu untuk membangun tadi kesadaran secara umum, itu biasanya akan lebih mudah kalau kemudian kita ada di tengah-tengah mereka dan sampaikan poin-poin yang menjadi tiga hal penting tadi itu, untuk menjadi bantalan dari pemikiran-pemikiran yang lebih besar, termasuk kalau kita tadi bicara tentang kebijakan, bicara tentang negara dan seterusnya, sehingga dari situ mereka nanti akan punya tadi pemahaman yang satu arah lah, begitu, dengan arus arus perubahan yang kita harapkan, yaitu perubahan menuju Islam tadi itu. Jadi jangan sampai nanti umat Islam malah menolak perubahan itu sendiri, gitu ya, padahal perubahannya itu untuk kepentingan mereka, gitu. Saya kira itu yang ya. Oh, Ya, waktunya sudah ini ya, 21.49 ini, Masya Allah udah. oke Ustaz. Ya, Ini ini jadi, eh, pertanyaan terakhir dari saya, Ustaz. Mungkin ya, kita, silakan. dan mohon maaf untuk Bapak Ibu, insya Allah ini pertanyaan terakhir dan nanti kita minta juga sekalian closing statement. Berangkat dari pertanyaan terakhir tadi, Ustaz, bahwa ada kita temukan di tengah-tengah kita, teman dialog diskusi, bahwa perubahan itu tidak mudah dan cenderung sulit. Merubah pribadi itu sulit, apalagi merubah masyarakat. Merubah masyarakat itu sulit, apalagi merubah negara. Hmm, Merubah negara itu sulit, apalagi merubah dunia. Nah, hmm, kenapa? Karena kita kan mendakwahkan tentang khilafah. Khilafah ini kan ya, bukan cakupannya lokal, dia kan ya, cakupannya dunia. Nah, ya, yang nggak tergambar mungkin bagi mereka itu adalah bagaimana membangun hmm, khilafah itu, sedangkan yang mau kita geser itu penerapan Islam itu secara global. Di situ ada berbagai macam ya, negara, ada Amerika. Tadi hmm, juga Ustadz mencontohkan antara Vatikan dengan khilafah, Amerika dengan khilafah. Mau tidak mau itu kan terjadi potensi gesekan, bahkan ya, benturan, persaingan ke depannya. Nah, artinya umat ini mungkin ya, nggak sampai ke situ cara mikirnya untuk ya, menggambarkan perubahan ini memang nggak mudah rupanya. Nah, ini ya. gimana, Ustadz? Ya, pertama memang tidak mudah, tetapi bukan hal yang mustahil, ya. Jadi poin pentingnya di situ. Jadi tidak mudah memang, karena ini kita membangun kembali peradaban, gitu. Kalau kita belajar dari apa yang menjadi eh, kasus dari baginda Rasulullah SAW tadi itu kan beliau juga hidup mati itu, gitu. Nah, makanya di sini pentingnya tadi menanamkan akidah yang kokoh tadi itu, bahwa kematian itu adalah bagian dari kodok dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya gini, kita dakwah mati, kita tidak dakwah mati, gitu ya. Kita tidak belajar mati, ya. Kita belajar mati, gitu ya. Kita jahat pada orang lain mati, tidak jahat pada orang lain juga mati, begitu ya. Nah, artinya gini, bahwa apa yang kemudian dianggap sulit itu memang faktanya ya dipahami sebagai sesuatu yang alamiah saja, gitu. Bahwa memang tidak mudah. Nah, kalau tidak karena tidak mudah, maka harus bersama-sama. Itu poin kedua, gitu ya. Memang sulit kalau sendirian. Coba bayangkan misalnya kalau wah ini bangun negara gini-gini. Tapi kalau kemudian kita ini bersama-sama akan lebih mudah. Saya contohkan di ruang Zoom ini, ya, insya Allah ini ada Bapak Ibu sekalian, jumlahnya berapa? 17 ya, dengan saya yang ada di situ. Kalau semuanya saya katakan gimana ini, kita sudah paham semua tentang Islam, sudah paham tentang bagaimana menerapkan Islam. Oke, kalau kemudian kita terapkan hari ini ada yang disebut dengan khilafah Zoom nanti, gitu kan? Karena semuanya sudah sepakat. Tapi pertanyaannya apa cukup 17? Kan tidak, gitu loh. Nah, tugas besar ini memang kemudian ya tidak mudah, sekali lagi. Saya
tidak ingin kemudian menggampang-gampangkan sesuatu. Tetapi yang paling penting itu adalah kita lakukan secara bersama-sama. Nah, dengan kemudian kita melakukan secara bersama-sama, beban itu nanti akan menjadi apa namanya ringan. Artinya apa? Kita nanti akan saling berbagi tugas gitu ya. Orang itu jangan membayangkan semua harus ngomong di depan podium, harus kemudian ngomong di depan massa, tidak gitu. Memasang spanduk saja gitu ya. Misalnya ada pengajian gitu ya, ada masang spanduk ya, terus kemudian apa namanya kita kebagian memasang spanduk itu adalah bagian daripada upaya untuk kemudian melakukan perubahan tadi itu. Jadi kita coba nanti turunkan itu sehingga masyarakat itu nanti tidak akan mendapat gambaran gambaran awal iya global. Nanti perlahan-lahan akan semakin rinci. Nah, itulah pentingnya kita istiqomah. Jadi yang ketiga itu agar kemudian nanti yang mudah, sulit itu tadi menjadi terasa insya Allah mudah, itu adalah kalau kita istiqomah. Sama seperti kalau kita jalan kaki. Kalau kita lihat bayi gitu ya yang sedang belajar gitu kan, itu mungkin kita dulu sama juga seperti mereka. Tapi kan kita bertanya begini, kok saya sekarang jangankan jalan lari aja kencengnya bukan main gitu ya. Itu kan sebenarnya karena proses diulang ya dan kemudian akhirnya terjadilah apa proses pembiasaan tadi. Nah, umat ini harus kemudian diingatkan bahwa ya apa dakwah itu kewajiban gitu ya. Tolabul ilmi itu juga kewajiban, tetapi kemudian yang menjadi penghubung di antara antara ilmu dengan dakwah tadi itu adalah bagaimana kemudian nanti mereka melakukannya secara bersama-sama. Dengan begitu apa kesulitan itu ya akan kemudian apa bisa kemudian kita apa namanya tadi angkat bersama-sama begitu. Jadi saya kira poinnya di situ aja. Satu eh, itu sulit biasa, tetapi yang sulit itu bukan yang mustahil, itu harus ada dalam keyakinan kita. Yang kedua itu adalah bahwa kita harus melakukannya itu secara bersama-sama. Kalau hanya sendirian pasti akan sulit. Dan yang ketiga, kita harus melakukannya itu dengan istiqomah. Karena kalau bersama-sama tidak istiqomah, nanti bubar. Gitu kan. Jadi yang terjadi gitu. Ya kan saya pernah dapat pertanyaan yang lebih jauh tuh. Nanti kalau kelompok dakwah itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa nanti bubar Ustaz? Jawabannya tidak. Begitu ya. Kenapa? Karena nanti kelompok dakwah itu akan kemudian terus berdakwah menjaga apa yang sudah kemudian mereka capai yaitu apa melakukan penegakan syariat tadi itu. Jadi ya hidup ini sebenarnya adalah sesuatu yang apa namanya harus dipandang sebagai sesuatu yang merupakan tadi apa keberkahan. Jadi kan tadi saya sudah katakan kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita gunakan nikmat ini untuk kita jadikan sebagai amal soleh kita untuk melakukan tadi kerja kolektif ya kerja bersama tadi itu sehingga insya Allah kalau kemudian ini terus tumbuh terus tumbuh terus tumbuh Zoom juga bukan hanya apa namanya satu tapi dua tiga empat dan seterusnya di lapangan juga nanti secara offline juga tidak hanya satu dua dan seterusnya insya Allah ini akan hanya masalah waktu maka saya sering katakan kemenangan itu jangan kemudian di apa namanya jangan kemudian di apa namanya ditunggu gitu ya tetapi harus kemudian disongsong gitu ya kalau disongsong itu ya kita tidak tahu umur kita berapa tapi kalau kemudian disongsong mudah-mudahan dalam proses itu Allah matikan itu baik Allah kemudian berikan nanti kita kesempatan melihat itu juga baik tidak ada yang buruk untuk kita begitu ya sehingga dari situ jangan pernah kemudian bosan untuk melakukan apa namanya saling mengingatkan sehingga dari situ nanti apa namanya masalah umat ini, masalah kita bersama itu akan bisa kemudian kita lakukan bersama-sama solusinya ya insya Allah tahap demi tahap ya nanti dengan apa namanya mudah insya Allah ya terasa mudah ya gitu. Saya kira itu mungkin ya Kang Azhar. Jadi poin pentingnya mari kita kata kuncinya itu adalah eh, melakukan dakwah ya secara kolektif, secara berjamaah tadi itu dan itulah yang nanti akan membuat kita semua nanti akan bisa berbagi pahala bahkan meningkatkan pahala satu sama lain begitu ya dan bahkan itu bisa membuat kita menjadi meraih pahala yang paling tinggi karena apa? Karena kita berbagi kebaikan, kebaikan dan kebaikan tetapi jangan lupa jangan kehilangan fokus. Ya, fokus kita itu adalah tadi dua hal yaitu bagaimana mengembalikan ya orang yang baik dan sistem yang baik dan juga kemudian kita fokus bagaimana kemudian mempersiapkan orang sekaligus kemudian juga menyiapkan tadi apa berbagai dukungan di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai opini-opini yang ada sehingga dari situlah insya Allah perubahan itu akan
bisa kemudian tergambar dan kita menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari gelombang ya besar insya Allah perubahan Islam. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.